Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Jigoku Raku. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi sebelum mulai videonya, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Game Honkai Star Rail versi 1.6 udah resmi dirilis loh. Akan ada 2 karakter bintang 5 terbaru yang bisa dimainin, yaitu Ruanmei di fase pertama dan Dr. Ratio di fase kedua. Terus ada juga karakter baru bintang 4 yang bernama Sei yang bisa kita mainin. Di versi terbaru ini kita bisa eksplorasi peta baru juga loh. Wah, seru banget kan? Nah, buat kalian yang masih bingung dan belum main game ini, sini deh aku kasih tahu. Hihihi. Honkai Star Rail adalah game fantasi RPG galaksi yang merupakan game terbaru dari Hoyoverse. Iya, bener banget. Hoyoverse yang ngebikin game Genshin Impact itu. Game viral yang banyak banget dimainin karena seru dan banyak waifu-waifu kawaii sama husbu-husbu gantengnya. Jadi kamu gak perlu ragu lagi deh sama kualitas game ini. Apalagi game RPG gratis ini juga bisa dimainin cross-platform loh. Yaitu di PC, mobile, dan di PS5 guys. Wah, keren banget kan? Dalam versi 1.6 ini, kita bisa mainin karakter baru yang bernama Ruanmei. Selain cakep dan misterius, Ruanmei juga adalah seorang jenius yang berfokus dalam penelitian mengenai kehidupan. Ruanmei sendiri adalah karakter dengan tipe Ice dan Pet Harmony, dengan kemampuan buff yang sangat lengkap. Mulai dari speed, damage, weakness, break efficiency, dan masih banyak lagi. Jadi gak bakalan nyesel deh kalau kalian gacha Ruanmei. Nah, terus di versi terbaru ini kita bakalan ngebantu Ruanmei buat nyelesain masalah yang terjadi di Seclassian Zone, yang merupakan wilayah terbaru di stasiun luar angkasa Herta. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan event Critter Peak di Seclassian Zone, di mana kalian bakalan menciptakan berbagai hewan peliharaan yang lucu dan imut-imut. Simulated Universe juga akan diupdate dengan tambahan permanen Simulated Universe Gold dan Gears untuk kalian coba. Tapi bukan cuma itu aja. Ini adalah kado paling besar buat kalian semua. Kalian bisa mendapatkan karakter bintang 5 bernama Dr. Ratio secara gratis loh. Caranya gampang banget. Kalian tinggal login dari tanggal 17 Januari 2024 untuk mendapatkan kado spesial ini dari Honkai Star Rail. Jangan sampai kelewatan ya. Nah, buat gacha Ruanmei, kalian juga bisa dapetin 10 warp gratis juga nih. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera login selama 7 hari untuk mendapatkan 10 Star Rail spesial secara gratis lewat event Gift of Odyssey. Gimana? Seru banget kan? Kalau tertarik, kalian bisa langsung download game Honkai Star Rail ini menggunakan link di deskripsi untuk mencoba berbagai keseruan versi 1.6 terbaru ya. Dan jangan lupa buat gunain kode penukaran di bawah ini untuk mendapatkan 50 Stellar Jet. Kuy, cobain sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cerita diawali dan ditunjukkannya seorang laki-laki berambut putih yang kayaknya lagi menjalani hukuman mati dengan cara dipenggal. Si Algojo pun nanyain apakah laki-laki itu punya permintaan terakhir atau enggak. Tapi laki-laki itu ngejawab kalau dia tuh gak punya permintaan apa-apa. Seorang laki-laki berperut buncit juga lagi duduk manis ngeliatin prosesi pemenggalan itu. Kayaknya dia adalah pemimpin dari tempat tersebut. Nah, tanpa ragu-ragu si Algojo tadi pun langsung menebaskan pedangnya ke leher laki-laki itu. Tapi meskipun udah berkali-kali menebas, leher laki-laki itu gak kunjung putus dan malah pedang Algojonya yang jadi patah. Semua orang yang ada di sana pun langsung terkejut dong saat melihatnya. Sedangkan laki-laki berambut putih tadi cuma menghela nafas aja. Kayaknya itu bukanlah kejadian pertama yang dialaminya. Nah, dia sendiri tuh sebenarnya udah bosan untuk hidup dan pengen buat mati aja. Dia yang udah banyak ngebunuh orang selama hidupnya itu udah gak tertarik lagi sama kehidupan dan gak pengen hidup lama. Terus ternyata sebelum prosesi hukuman mati itu laki-laki tadi udah diinterogasi terlebih dahulu di dalam tahanan oleh seorang wanita. Dari sana, kita mengetahui kalau nama asli laki-laki berambut putih tadi adalah Gabimaru. Dia terlahir sebagai shinobi dari desa Iwagakure. Dan dari kecil, Gabimaru ini udah belajar teknik membunuh tingkat tinggi. Dari pelatihan beratnya itu, banyak shinobi yang udah gagal bahkan sampai kehilangan nyawa. Dan yang berhasil lulus akan mendapatkan ketahanan tubuh yang luar biasa. Bahkan, bagi shinobi Iwagakure mematahkan pedang dengan anggota tubuhnya adalah hal yang biasa. Terus karena udah gagal menggunakan metode pemenggalan, akhirnya pemimpin tempat itu pun mencoba untuk membakar Gabimaru hidup-hidup. Teknik hukuman mati yang satu ini tuh benar-benar paling menyiksa dan ampuh. Dan gak pakai lama, Gabimaru pun langsung dibakar hidup-hidup. Tapi lagi-lagi semua orang terkejut saat ngeliat Gabimaru yang keluar dari kobaran api tanpa terluka sedikit pun. Malamnya, lagi-lagi Gabimaru diinterogasi sama wanita tadi. Aku gak berusaha melawan kok.
Aku malah ingin dibunuh, kata Gabimaru. Wanita itu pun lalu nanyain latar belakang kehidupannya Gabimaru. Gabimaru cerita kalau orang tuanya tuh dibunuh oleh kepala desanya sendiri saat masih bayi. Dan Gabimaru gak merasakan apa-apa saat mengetahui fakta itu. Seorang shinobi gak memiliki tujuan besar, kami hanya membunuh sesuai perintah, jelas Gabimaru. Dan ternyata Gabimaru ini dikhianati sama teman-temannya saat bertugas dan akhirnya dia tuh bisa ketangkap. Gabimaru menduga kalau hal itu adalah perintah dari kepala desa karena Gabimaru tuh berencana untuk meninggalkan desanya. Jadi kenapa kamu meninggalkan desa? Tanya wanita itu. Tapi malam itu Gabimaru gak mau langsung jawab pertanyaan tersebut. Siangnya Gabimaru pun kembali dieksekusi pakai metode lain. Kali ini kaki Gabimaru akan ditarik oleh dua sapi gede banget dan bakalan ditarik kedua arah secara berlawanan. Kaki manusia itu didesain untuk menahan kekuatan hingga 500 kilo. Tapi kedua sapi tersebut bisa mengeluarkan kekuatan sampai 950 kilo. Kalau orang biasa diperlakuin kayak gitu sih tubuhnya bisa langsung terbelah menjadi dua. Tapi lagi-lagi cara itu juga gagal buat ngebunuh Gabimaru. Kekuatan sapi itu gak cukup buat merobek tubuh Gabimaru. Dan setelah eksekusi yang ketiga ini, kayaknya wanita tadi menyadari sesuatu. Gabimaru terlihat seperti melawan saat dieksekusi. Beda dengan perkataannya yang pengen dibunuh. Wanita itu pun kembali mencerca Gabimaru dengan pertanyaan tadi malam. Kenapa Gabimaru pengen meninggalkan desanya? Sehingga menyebabkan jadi incar oleh kepala desa. Gabimaru pun menjawab kalau semua itu gara-gara putri dari kepala desa yang dijodohkan kepadanya. Putri itu adalah orang yang sangat riang dan naif. Bahkan gara-gara putri itu Gabimaru harus melakukan hal-hal yang gak disukainya. Kayak berdoa atau melepas alas kaki saat masuk ke rumah. Dan hal itu benar-benar merubah kehidupannya. Aku sangat muak dengannya. Kalau terus seperti itu kemampuanku bisa tumpul, jawab Gabimaru. Akhirnya Gabimaru pun ngomong ke kepala desa kalau dia tuh pengen meninggalkan putrinya. Dan hal itu ngebikin kepala desa marah dan berniat untuk membunuh Gabimaru. Malamnya, seorang pengawal mengingatkan wanita itu untuk berhati-hati dengan Gabimaru. Karena di luar sana Gabimaru dikenal dengan sebutan Gabimaru si hampa, pria yang membunuh tanpa darah dan air mata. Dia mampu membunuh 20 orang sekaligus tanpa perasaan sebelum akhirnya tertangkap. Bahkan menurut rumornya, para shinobi tingkat tinggi di Iwagakure telah minum ramuan keabadian yang berasal dari Shinsenkyo. Mungkin karena hal itulah Gabimaru jadi gak bisa mati. Mendengar cerita itu, wanita tadi malah semakin heran. Kenapa orang yang pengen mati kayak Gabimaru sampai susah payah ngalahin 20 orang saat mau ditangkap? Sedangkan di dalam penjara, Gabimaru kayaknya juga bertanya-tanya pada dirinya sendiri kenapa dia tuh mencoba untuk bertahan hidup saat mau dieksekusi. Aku harus mengakhiri semuanya. Besok pasti aku akan mati saat dieksekusi, batin Gabimaru. Tapi besoknya lagi-lagi Gabimaru selamat dari maut, walaupun dia udah direbus hidup-hidup di dalam kuali yang berisi minyak panas. Kenapa aku gak mati? Kenapa aku masih bertahan hidup? Tanya Gabimaru sambil berjalan lunglai. Pemimpin tempat itu pun emosi setengah mati saat ngeliat Gabimaru yang gak mati-mati. Sampai akhirnya wanita tadi ngasih tahu kalau semua persiapannya itu telah selesai. Saya bisa melakukannya kapan aja, kata wanita itu. Gak pakai lama, Gabimaru pun digiring oleh para pengawal ke sebuah ruangan rahasia. Dia bertanya-tanya eksekusi macam apa lagi yang bakalan dihadapinya. Dan ternyata di ruangan itu Gabimaru melihat wanita tadi yang menggunakan pakaian samurai lengkap. Ternyata wanita tadi adalah seorang penguji pedang yang dikirim dari Edo. Dia adalah sang Agojo, Yamada Asaemon Sagiri. Keluarga Yamada Asaemon sendiri adalah klan ronin terkenal yang ilmu pedangnya dianggap terbaik di dunia. Sagiri diutus oleh Kesagunan untuk menjadi eksekutornya Gabimaru. Kau bilang ingin dibunuh kan? Biar kukabulkan permintaanmu, kata Sagiri dengan dingin. Mendengar ucapan Sagiri itu leher Gabimaru serasa terpotong. Aura membunuh Sagiri benar-benar luar biasa dan berhasil membuat Gabimaru merinding ketakutan. Wanita ini benar-benar serius, batin Gabimaru. Secara refleks, Gabimaru langsung melepaskan tangannya dari belenggu kayu dan bahkan menghindari serangan pedang dari Sagiri. Serangan dari Sagiri itu berhasil melukai leher Gabimaru dan membuatnya berdarah. Kenapa kau menghindar? Padahal kau bisa mati kalau nggak bergerak, tanya Sagiri dengan sadis. Apa aku akan mati hari ini? Batin Gabimaru ketakutan. Dan sekali lagi, Gabimaru mencoba untuk menghindari serangan dari Sagiri. Sagiri pun lalu ngomong kalau dia tuh udah sering melihat saat-saat terakhirnya manusia. Dan karenanya dia bisa membaca hati seseorang. Bahkan tak terkecuali Gabimaru si hampa. Sagiri membenarkan kalau dalam diri Gabimaru terdapat kekosongan yang besar. Tapi ada satu kebohongan yang disadari oleh Sagiri, yaitu Gabimaru berbohong soal istrinya. Dia tidak membencinya. Bahkan Gabimaru tuh sangat mencintai istrinya tersebut.
Keberadaan istrimu itu bahkan udah menjadi alasanmu untuk hidup, benar kan? Tanya Sagiri. Dan emang benar, fakta yang sebenarnya berbeda dengan kebohongan Gabimaru kemarin. Dia saat menikmati hidup bersama istrinya itu. Gabimaru bahkan sampai membohongi dirinya sendiri. Dia nggak bisa mati saat dieksekusi karena masih mempunyai perasaan padanya dan berusaha hidup untuknya. Tutup mulutmu, aku nggak punya keterikatan apa-apa. Apa yang kau tahu soal hidupku? Teriak Gabimaru sambil melawan Sagiri. Tapi perkataan Gabimaru itu benar-benar berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya. Dia sangat mencintai istrinya yang merupakan anak kepala desanya itu. Walaupun wajahnya buruk rupa karena dibakar oleh ayahnya, tapi mereka berdua saling mencintai. Bahkan Gabimaru mencoba untuk merubah jalan hidupnya dan berhenti mencari uang dengan cara membunuh manusia. Dia ingin hidup selayaknya manusia normal bersama istrinya tersebut. Jadi karena itulah, kepala desa akhirnya memutuskan untuk mencoba membunuh Gabimaru. Sambil menyerang Sagiri, Gabimaru pun berteriak kalau dia adalah seorang monster dan kehidupan normal manusia nggak akan bisa terwujud olehnya. Tapi tiba-tiba aja Sagiri mengeluarkan sebuah gulungan yang berisi pengampunan resmi dari Kesogunan untuk Gabimaru. Dengan pengampunan itu, kejahatan kayak apapun akan diampuni dan Gabimaru bisa membawa istrinya pergi tanpa takut dilukai oleh kepala desa karena akan mendapat perlindungan dari para shogun. Gabimaru yang lihat hal itu pun langsung terdiam dan gak percaya. Tapi ada syaratnya, kau harus pergi ke dunia sana, kata Sagiri. Hah? Dunia sana? Maksudmu aku harus mati? Ternyata yang dimaksud oleh Sagiri adalah sebuah tanah yang penuh kesuburan dan kegembiraan tanpa ada rasa sakit. Mirip dengan negeri dongeng. Tanah itu disebut dengan Shinseikyo. Dikatakan bahwa di Shinseikyo terdapat ramuan yang bisa memberi keabadian. Banyak orang yang dikirim ke sana untuk mendapatkannya. Namun mereka tak pernah kembali. Sampai akhirnya pemimpin para shogun memberi perintah untuk mengirim para kriminal kelas berat dari seluruh dunia ke pulau tersebut. Dan siapapun yang berhasil mendapat ramuan itu akan diberi pengampunan. Sagiri adalah salah satu orang yang diutus untuk mencari kandidat. Dan dia pun memilih Gabimaru. Sagiri juga memberitahu kalau istri Gabimaru masih ada di Iwagakure dan sedang menunggu kepulangannya. Dia menutup diri dan gak mau berbicara dengan siapapun. Sagiri ngomong kalau satu-satunya cara untuk bertemu lagi dengan istrinya adalah pergi ke Pulau Shinseikyo bersama para kriminal dan mendapatkan ramuan tersebut. Gabimaru yang mendengar pernyataan Sagiri itu pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dan bisa bertemu kembali dengan istrinya. Tapi pemimpin tempat itu kayaknya gak rela kalau Sagiri membawa pergi Gabimaru hidup-hidup. Dia mencoba menghentikan mereka dan menyuruh bawahannya untuk menyerang. Tapi Gabimaru gak membiarkan hal itu terjadi. Kali ini dia mengeluarkan jurus ninjutsunya yang berelemen api dan berhasil mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Akan kulakukan. Aku akan mendapatkan ramuan tersebut, kata Gabimaru. Mendengar jawaban itu, Sagiri pun lega dan menyuruhnya bersiap-siap karena mereka akan pergi ke Edo terlebih dahulu. Baiklah, aku akan melakukan apapun. Aku gak peduli mau ke neraka sekalipun, aku akan kembali hidup-hidup. Demi dirimu, kata Gabimaru sambil membayangkan wajah istrinya. Lalu, kita diperlihatkan tentang ingatan masa lalu dari Sagiri. Saat itu dia lagi ngeliat ayahnya yang lagi ngelakuin prosesi hukuman mati. Waktu itu, si terpidana mati minta untuk dipenggal saat dirinya lagi bercerita. Ayahnya Sagiri pun mengabulkan permintaan terpidana itu. Dan saat dia lagi asik bercerita, ayah Sagiri memenggal kepalanya. Tebasan itu begitu indah dan sempurna. Sampai-sampai terpidana tadi gak merasakan sakit dan emosi sedikit pun. Bahkan badannya sampai bersujud saking senangnya. Sagiri kecil yang melihat hal itu langsung terobsesi dan ingin menyamai skill memenggal ayahnya. Lalu saat beranjak dewasa, Sagiri melakukan prosesi pemenggalan pertamanya. Tapi kali ini si terpidana mati terlihat ketakutan dan harus dipegangi sama 2 orang. Sagiri pun berhasil ngelakuin prosesi itu dengan lancar. Bahkan para petinggi yang ada di sana memuji tebasan Sagiri. Sayangnya waktu Sagiri ngeliat mayat terpidana tadi, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada sesuatu mengerikan yang menggelayuti badannya. Kayaknya itu adalah jiwa penasaran dari terpidana tadi. Ada keraguan dan rasa takut di dalam ilmu pedangmu. Itu menimbulkan rasa sakit bagi terpidana mati, kata seorang pria yang ada di samping Sagiri. Pria itu juga berasal dari klan Yamada. Sagiri gak menyangkal kata-kata pria tersebut. Dia pun ngejawab kalau dirinya akan memperbaiki hal itu. Tapi semakin banyak Sagiri memenggal kepala, dia tetap gak berhasil memperbaiki kekurangannya itu. Bahkan dia bisa melihat kemarahan dan ketakutan para terpidana dari bilah pedangnya. Sagiri pun bingung gimana caranya agar dia bisa menghilangkan keraguan dan ketakutan di dalam hatinya tersebut. Kembali ke masa sekarang. Kali ini kita melihat para kriminal yang udah dikumpulin menjadi satu dihadapkan kepada pemimpin kesogunan yang bernama Tokugawa Nariyoshi. Para kriminal-kriminal itu bukanlah penjahat-penjahat biasa.
Mereka adalah orang-orang terpilih yang bakalan dikirim ke Pulau Shinsenkyo untuk mencari ramuan keabadian. Ada perampok yang gemar membunuh korbannya, pelaku pembakaran berantai, dan penjahat-penjahat elit lainnya. Termasuk si Gabimaru. Tapi kayaknya si Gabimaru ini malah nyantai kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Lalu, suasana yang tadinya ricuh tiba-tiba berubah ketika MC acara ngasih tahu tentang tujuan mereka dikumpulkan di sini. Kayaknya mereka sangat excited saat mendengar kata pengampunan. Bahkan ada pembunuh berantai yang tertawa cekikikan. Dengan pengampunan itu aku bisa membunuh sepuasnya, kata pria mengerikan itu. Sagiri yang mengetahui latar belakang pria tersebut yang suka membunuh wanita dan anak-anak langsung berpikir apakah kalau memenggal pria itu dia bisa melakukannya tanpa rasa takut dan keraguan. Karena Sagiri mikir kalau terpidana mati itu pantas untuk dibunuh, maka dia bisa melakukannya tanpa rasa ragu sedikit pun. Tapi Sagiri yang lagi ngelamun itu tiba-tiba kaget sama kelakuan Gabimaru yang lagi nguap. Dan tiba-tiba aja seorang kunoichi atau ninja wanita yang berada di belakang Gabimaru ngajak ngomong dia. Ternyata ninja itu tahu tentang Gabimaru. Dia ngomong kalau Gabimaru itu sangat terkenal di desanya dan sering diomongin karena kekuatannya. Tapi kok aku kecewa ya? Ternyata kamu cebol dan jelek, gak seperti bayanganku, kata ninja itu. Iya, maaf udah ngecewain kamu, jawab Gabimaru sekenanya. Sagiri yang lihat kelakuan Gabimaru itu juga akhirnya jadi meragukan kekuatan Gabimaru. Ya gimana enggak, wujud dan kelakuan Gabimaru itu gak mencerminkan sebagai kriminal legendaris yang ditakuti oleh banyak orang. Sagiri pun mencoba mengecek penampakan Gabimaru lewat bayangan bilah pedangnya. Sagiri kaget bukan main saat melihat wajah Gabimaru yang jadi sangat mengerikan. Setelah itu, para kriminal diminta buat membuka penutup mukanya. Dan para shogun memperlihatkan seorang pria yang ditumbuhi oleh akar dan bunga-bunga mengerikan di sekujur tubuhnya. Ternyata itu adalah satu-satunya orang yang kembali dari tim ekspedisi ke Pulau Shinsenkyo. Pria itu udah bukan manusia lagi. Awalnya di tubuhnya muncul benjolan-benjolan misterius. Dan dari benjolan-benjolan itu mekar bunga-bunga misterius tadi. Nah, dari 60 orang yang dikirim, lainnya hilang tanpa kabar. Para shogun pun gak bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan pria itu ataupun yang dialaminya di pulau tersebut. Para kriminal bergidik ngeri saat melihat kondisi pria tadi. Terus tiba-tiba aja ada kriminal yang bertanya bagaimana jika ramuan keabadian yang disebut-sebutkan itu tidak pernah ada. Para shogun pun cuma ngejawab kalau mereka nggak mau ikut ya udah silakan pergi aja. Ngedengar hal itu, salah satu kriminal dengan badan gede dan bertato mutusin buat nggak ikutan dan beranjak pergi. Kayaknya dia takut bakalan mengalami hal yang sama. Tapi baru berapa langkah, tiba-tiba lehernya udah putus ditebas oleh klan Yamada. MC acara pun lalu ngasih tahu kalau selama di pulau itu mereka semua bakalan diawasi dan didampingi oleh para samurai dari klan Yamada Asaemon. Jadi kalau mereka berani macam-macam, kepalanya akan langsung ditebas. Jadi jangan coba aneh-aneh. Musuh kalian adalah klan Yamada. Kalau berani melawan, nasib kalian akan sama seperti dia. Terus MC tadi menambahkan kalau pengawas mereka mati entah karena kecelakaan atau dibunuh, maka mereka akan langsung dipenggal. Jadi kalau pengawas mereka nggak bersamanya, maka mereka nggak akan bisa pulang. Artinya sesampai di pulau tersebut, para kriminal itu akan berbagi nasib dengan para pengawasnya. Para kriminal tadi cuma bisa terdiam mendengar persyaratan tersebut, termasuk Gabimaru. Nggak selesai sampai di situ. Tiba-tiba MC ngasih tahu kalau sebelum berangkat ke Pulau Shinsenkyo, mereka harus mengurangi jumlah para kriminal. Nggak semua dari kalian bisa mendarat di pulau itu. Kapasitas kapal dan jumlah anggota klan Yamada terbatas, jelas si MC. Ngedengar hal itu, salah satu kriminal berambut pirang langsung gercep dan ngebunuh orang di depannya. Mereka pun akhirnya sadar kalau mereka harus saling bunuh demi bisa mendapatkan slot untuk berangkat ke Pulau Shinsenkyo. Pertarungan brutal tak terhindarkan lagi. Tuan Tokugawa terlihat menikmati pemandangan mengerikan di depannya. Dia ngomong kalau di zaman sekarang ini udah jarang menjumpai pertarungan sampai mati kayak gitu. Tokugawa lalu meminta asistennya untuk memberitahu siapa-siapa aja kriminal yang mempunyai segel merah. Yaitu kriminal-kriminal yang udah ditandai dan dianggap memiliki kekuatan khusus melebihi manusia biasa. Bahkan dianggap sebagai manusia super. Salah satunya adalah pria yang berambut pirang tadi. Dia adalah pemuda yang telah membentuk desa bandit yang sangat terkenal. Terus ada ahli pedang yang dikenal tak tertandingi di 8 provinsi. Setelah itu Kunoichi yang mengajak ngomong Gabimaru tadi. Ternyata dia ini tuh sangat berbahaya dan berhasil ngebunuh semua musuhnya sendirian di dalam kastil. Dan ada juga pria raksasa yang gak mempan dengan senjata apapun. Namun di antara semua kriminal-kriminal mengerikan itu, yang paling menonjol adalah sang legenda hidup, yaitu Gabimaru si Hamba. Tapi Tokugawa dan asistennya kaget banget saat melihat Gabimaru yang ternyata lagi bengong dan gak ikut war. Sedangkan di sisi lain, Sagiri terlihat gelisah menyaksikan pertarungan para kriminal itu. Eisen yang selalu ada di sampingnya kayaknya menyadari hal tersebut. Dia pun ngasih tahu kalau di Pulau Shinsenkyo nanti semuanya bakalan lebih brutal lagi.
Jadi kalau Sagiri masih ragu dan takut-takut, lebih baik mengundurkan diri aja. Lagian kenapa Tuan Putri sepertimu malah berada di sini dan membawa pedang? Itu gak cocok untukmu, kata Aizen. Tapi Sagiri tetap bersikukuh untuk melanjutkan tugasnya tersebut. Kayaknya emang udah jadi passionnya Sagiri deh untuk menjadi seorang pemenggal kepala profesional. Sagiri lalu kembali keinget sama kenangan masa kecilnya di mana dia dibully sama anak-anak lain gara-gara dirinya berasal dari klan Yamada. Sebuah klan yang terkenal mencari uang dari mayat dan kematian. Karena gak cuma memenggal kepala, para klan Yamada itu juga membuat obat dari mayat dan meneliti mayat-mayat tersebut. Pokoknya apapun yang berasal dari mayat manusia bakalan dicuanin sama mereka. Kembali ke masa sekarang, tiba-tiba aja ada beberapa kriminal yang berencana buat kabur dari sana. Mereka pun mutusin buat nyerang Sagiri dan merebut pedangnya. Karena menurut mereka, Sagiri itu kelihatan lemah dan mudah buat dikalahin. Sagiri yang melihat hal itu langsung maju dan bersiap buat menghadapi mereka. Dia juga melarang Aizen untuk ikut turun tangan. Sambil bersiap menyerang mereka, lagi-lagi Sagiri keinget sama semua beban yang ditanggungnya. Dia kembali terdiam dan merasakan ketakutan. Tapi dengan yakin, Sagiri mencoba melawan hal itu dan menebaskan pedangnya. Dalam sekejap, ketiga kriminal tersebut langsung meninggoy di tangan Sagiri. Namun tampaknya Sagiri tetap gak bisa lari dari rasa bersalahnya. Saat itu juga dia kembali merasa dihantui oleh orang-orang yang telah dihabisinya. Mana mungkin membunuh orang itu baik-baik aja, kata Gabimaru. Sagiri pun langsung tersadar setelah mendengar perkataannya. Rupanya Gabimaru menolak untuk saling bunuh dengan kriminal lain. Dia merasa enggan untuk membunuh tanpa alasan. Ditambah lagi, Gabimaru emang udah pengen pensiun dari misi ngebunuh orang. Tapi tampaknya keinginan Gabimaru itu gak bisa diterima oleh mereka. Saat itu juga MC acara langsung memerintahkan kriminal lain untuk menghabisi Gabimaru. Woi, kau yang di sana, aku akan mengirimmu ke ekspedisi jika kau bisa membunuhnya. Para kriminal yang mendengar hal itu langsung semangat dong. Mereka mengira kalau Gabimaru yang cebol itu bakalan mudah buat dibunuh. Tanpa pikir panjang, salah satu dari mereka langsung mengambil batu buat dilemparin ke Gabimaru. Awalnya si Gabimaru ini gak mau ngelawan. Tapi karena mereka emang benar-benar berniat buat membunuhnya, akhirnya Gabimaru terpaksa buat ngeladenin. Menyebalkan. Aku emang gak mau membunuh, tapi aku juga gak boleh mati. Jadi apa boleh buat? Aku akan membunuh kalian. Aduh, habis ini aku pasti banyak pikiran, kata Gabimaru santuy sambil berjalan ke arah mereka. Para kriminal itu pun tampak bingung setelah mendengar perkataan Gabimaru. Tapi dalam sekejap, Gabimaru langsung menyerang mereka dengan brutal dan membunuhnya. Semua orang langsung terdiam ketika melihat aksi Gabimaru yang benar-benar di luar nalar itu. Dia berhasil menghabisi para kriminal tersebut dengan tangan kosong. Cara membunuhnya brutal banget, kata Aizen. Memangnya kau gak akan protes kalau cara membunuh keindah? Jawab Gabimaru dengan santuy. Saat itu juga Sagiri langsung sadar dan keinget sama kata-katanya Gabimaru tadi. Akhirnya dia mengerti kalau sebenarnya yang dia butuhin itu bukanlah kekuatan untuk gak takut membunuh, melainkan tekad untuk memikul beban ketakutan dan rasa bersalah atas nyawa yang udah dia renggut. Lalu tanpa disadari, Sagiri nangis setelah memahami hal itu. Sagiri, apa kau baik-baik aja? Sudah kuduga, tanggung jawab ini terlalu berat untukmu, kata Aizen. Tapi Sagiri langsung mengusap air matanya dan menjawab kalau dia tuh baik-baik aja. Tampaknya Sagiri udah bertekad dan menyiapkan mentalnya. Terus gak lama setelah itu, MC acara mengumumkan kalau semua kriminal yang tersisa akan bergabung dalam tim ekspedisi. Mereka adalah si Raja Bandit Azachobe, si Pedang Naga Kamiya, si Pemburu 100 Keyun, Nurugai dari Sanka, Harubo si Doa Pembunuh, dan Gabimaru si Hampa. Lalu ada juga Akaginu si Bicu Kanibal, Yusuri Hasikunoichi, Moromakia si Murtad, dan Rokurota si Raksasa. Ke-10 kriminal tersebut akan dikirim ke Shinsenkyo, dan masing-masing dari mereka bakalan ditemani oleh seorang Arugojo Asaemon dari klan Yamada. Singkat cerita, perjalanan mereka pun dimulai. Mereka berlayar menuju Pulau Shinsenkyo untuk mencari ramuan keabadian. Dan bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya akan diberi kebebasan seumur hidupnya. Lalu, kita ditunjukin ingatan ketika Gabimaru masih kecil. Waktu itu dia melihat kepala desa Iwagakure yang ditusuk banyak pedang bahkan sampai isi perut dan kepalanya keluar. Tapi orang itu masih aja berdiri sambil tersenyum kayak gak terjadi apa-apa. Karena kejadian itu, si Gabimaru ini yakin kalau ramuan keabadian itu benar-benar ada. Dan kepala desa itu adalah salah satu orang yang meminumnya. Tapi berbeda dengan Sagiri, dari ekspresinya menunjukkan kalau dia ini tuh belum benar-benar yakin kalau ramuan itu ada. Gabimaru pun langsung ngasih tahu Sagiri kalau semua itu adalah fakta. Ramuan keabadian itu disebut dengan nama Tokijiku no Kagunomi.
Walaupun Gabimaru sendiri belum bisa mastiin apakah ramuannya itu beneran ada di pulau ini atau enggak. Habis itu mereka pun memulai pencarian dan segera berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Ternyata di hutan itu semua tumbuhannya nggak ada yang sama antara satu dan yang lainnya. Sagiri pun sangat terpukau dengan pemandangan yang dia lihat. Gabimaru meminta Sagiri untuk tetap waspada karena semua yang dia lihat itu nggak wajar. Lalu Gabimaru pun melepas ikatan tali yang di tangannya. Tapi Sagiri langsung melarang. Jadi aturannya para kriminal tuh dilarang untuk melepaskan ikatan tangannya selama di pulau itu. Gabimaru langsung protes dong. Ya gimana dia bisa bertarung dengan serius kalau tangannya terikat kayak gitu? Apalagi jatah makanan dan air mereka tuh cuma bisa buat 3 hari aja. Belum lagi petunjuknya juga cuma gambaran tangan yang gak jelas. Tapi Sagiri tetap maksa Gabimaru untuk melakukannya dan mengancamnya dengan pedang. Sagiri menekankan sekali lagi kalau dia adalah Algojo. Dan jika Gabimaru gagal menemukan ramuan itu, maka Sagiri akan langsung memenggal kepalanya. Akhirnya dengan kepaksa Gabimaru pun menuruti perintah Sagiri. Gabimaru ngomong kalau apapun akan dia lakukan asalkan dia bisa ketemu dengan istrinya lagi. Tapi waktu tangannya diikat sama Sagiri, tiba-tiba sebuah bola besi raksasa menghantam kepala Gabimaru sampai dia kepental jauh. Ternyata itu adalah perbuatan salah satu dari 10 kriminal yang bernama Keyun. Sagiri sangat kaget dengan hal itu, apalagi saat melihat pengawasnya yang kayaknya nggak peduli dengan hal tersebut. Untungnya si Gabimaru tadi nggak apa-apa. Wah, kagetnya aku. Untung leherku cuma geser doang, kata Gabimaru dengan santai. Sagiri lalu ngasih tahu Gabimaru siapa orang yang akan dihadapinya itu. Keyun ini ternyata adalah seorang biksu prajurit yang tergila-gila dengan senjata. Bahkan rumornya dia telah mencuri ratusan senjata dari prajurit lain yang udah dibunuhnya. Tapi Gabimaru kayaknya nggak peduli sama hal itu. Dia cuma mau protes kenapa si Keyun ini tangannya nggak terikat kayak dia. Sagiri yang baru nyadar sama hal itu langsung tanya ke pengawasnya yang bernama Kiso. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kamu ini emang kaku, Sagiri. Kita bisa mengikat tangannya lagi nanti saat pulang kan? Jawab Kiso. Kiso juga ngatain Sagiri orangnya terlalu jujur. Itulah kenapa di kalangan Algojo Asaemon dia tuh berada di posisi terendah. Keyun yang udah gak sabar buat ngelawan Gabimaru si hampa langsung motong perbincangan mereka dan nantangin Gabimaru. Gabimaru awalnya nolak buat ngelawan Keyun karena takut ketinggalan sama yang lainnya. Tapi Keyun ngomong kalau dia tuh gak peduli sama hal itu. Keyun milih buat ngebunuh semua kriminal yang ada di sana terlebih dahulu. Baru abis itu dia bakal nyari ramuan tadi. Kiso dan Sagiri yang mendengar hal itu tampaknya nggak peduli kalau para kriminal saling bunuh satu sama lain. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, Gabimaru pun menerima tantangan Keyun itu. Kalau istriku tahu dia pasti akan sedih. Apa boleh buat? Aku bunuh aja, gerutu Gabimaru. Nggak pakai lama, Keyun pun langsung maju buat menyerang Gabimaru. Tapi waktu Gabimaru mau ngelawan, tiba-tiba Sagiri ngehantiin Gabimaru. Ternyata Sagiri pengen Gabimaru buat ngikat tangannya lagi. Gabimaru pun gak habis thinking sama hal itu. Dan tiba-tiba serangan Keyun kembali menghantam tubuh Gabimaru dengan telak. Tapi Gabimaru kayak gak ngerasain apa-apa. Yups, udah keikat nih, kata Gabimaru nyantai. Habis itu Gabimaru nerbangin Keyun pakai tombak musuhnya itu. Kayaknya walaupun tangannya keikat, Keyun masih bukan lawan yang seimbang buat Gabimaru. Dan dalam waktu singkat, Gabimaru berhasil ngebunuh Keyun dengan sangat brutal. Kiso pun dengan santai memenggal kepala Keyun dan membawanya pergi. Dia kayaknya seneng-seneng aja karena berarti kerjaannya di pulau itu udah selesai. Dan dia bakalan pergi dari tempat itu lebih awal. Sagiri pun meminta Kiso untuk hati-hati dalam perjalanan pulang. Tapi Kiso ngejawab kalau sebenarnya yang harus hati-hati adalah Sagiri. Karena dia masih bersama kriminal yang sangat berbahaya. Apalagi yang dia bawa adalah Gabimaru. Kiso ngeliat para kriminal udah mulai saling bunuh di awal perjalanan tadi. Ada juga yang saling bekerja sama. Bahkan ada yang udah mencoba untuk membunuh pengawasnya. Sagiri langsung heran kenapa hal itu bisa terjadi. Karena berdasarkan aturan, kalau pengawasnya mati para kriminal itu nggak akan bisa pulang. Kiso pun lagi-lagi meledek Sagiri yang pikirannya sangat kaku itu. Kesegunan nggak akan peduli siapa yang mati selama ramuan keabadian itu ditemukan. Bahkan Kiso nawarin Sagiri bantuannya untuk membunuh Gabimaru. Tapi Gabimaru langsung menghentikan niat Kiso itu. Hentikan ocehanmu itu, kami udah kehilangan banyak waktu. Dan aku hanya ingin bertemu istriku kembali, kata Gabimaru. Akhirnya Kiso memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tapi sebelum pergi, Kiso kembali memperingatkan Sagiri bahwa beberapa jam dari sekarang situasi akan berubah menjadi lebih mengerikan. Ucapan Kiso itu kayaknya ada benarnya. Karena tampaknya Eisen juga udah terbunuh oleh Rokurota. Dan beberapa kriminal udah saling bunuh dan mati.
Belum lagi Kesogunan dan mengutus orang ke desa Iwagakure untuk menyewa jasa mereka demi mendapatkan ramuan itu. Ditambah, klan Asaemon juga bakalan menunjuk ketua baru berdasarkan kesuksesan mereka di misi kali ini. Jadi beberapa Asaemon akan melakukan segala cara demi memenangkan tantangan ini. Habis itu, Kiso pergi sambil bilang ke Sagiri untuk berhati-hati sama Gabimaru. Dan benar aja, begitu Sagiri sendirian, Gabimaru langsung menyerang Sagiri dengan tiba-tiba. Tampaknya Gabimaru ini benar-benar serius pengen ngebunuh Sagiri. "Diamlah, aku ingin membunuhmu tanpa rasa sakit," ucap Gabimaru. Sagiri mencoba ngasih tahu Gabimaru kalau dia membunuhnya, maka dia akan melanggar aturan dan gak bisa pulang. Tapi Gabimaru gak peduli lagi sama hal itu. Kayaknya dia berubah gara-gara info dari Kiso tadi yang ngomong kalau para shogun bakalan ngirim shinobi Iwagakure ke pulau itu. Kalau para Iwagakure sampai datang ke pulau ini, maka semuanya akan terbakar habis. Aku harus menemukan ramuan keabadian sebelum itu terjadi, kata Gabimaru. Rematch antara Sagiri dan Gabimaru pun gak terhindari lagi. Tapi kayaknya kedua orang ini masih banyak pikiran dan gak bisa bertarung dengan serius. Sagiri masih ragu-ragu untuk membunuh, dan kayaknya Gabimaru juga gitu. Ngebunuh Sagiri benar-benar bertentangan sama hati nuraninya. Dan lagi Gabimaru keinget sama kenangan saat masih bersama istrinya. Gara-gara istrinya itu dia jadi berubah dan punya perasaan. Tapi hal itu juga yang jadi kelemahannya. Gabimaru jadi ragu-ragu buat ngebunuh lawannya. Dia sadar kalau kayak gini terus lama-lama dia bakalan terbunuh dan gak bisa bertahan hidup di tempat itu. Terus tiba-tiba dia keinget sama perkataan kepala desa Iwagakure. "Kalau tidak menjadi kuat, kau tak akan bisa melindungi apapun," kata kepala desa itu. Setelah itu mata Gabimaru pun berubah menjadi sadis dan serius untuk ngebunuh Sagiri. Sampai akhirnya Sagiri benar-benar udah gak berdaya dan melihat Gabimaru bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Tapi waktu mau menancapkan pedangnya ke tubuh Sagiri, lagi-lagi Gabimaru ragu-ragu. Dan tiba-tiba bayangan sang istri kembali muncul dan mencegah Gabimaru untuk melakukan hal kejam itu. Tubuh Gabimaru pun bergetar dan air matanya mulai menetes. Hatinya benar-benar bimbang. Sagiri yang lihat hal itu akhirnya sadar kalau Gabimaru ini hanyalah manusia biasa yang memiliki perasaan, dan bukanlah si hampa seperti yang disebut oleh orang-orang. Akhirnya, Sagiri pun menyarungkan pedang yang dipegang sama Gabimaru tadi sambil ngomong kalau perasaan yang dimiliki Gabimaru sekarang ini bukanlah kelemahan, namun juga jadi kekuatan untuk bisa bertahan hidup dan berjuang. "Aku ingin melihatnya. Apakah orang sepertimu bisa menghadapi perasaan itu dan berjuang merebut hidupmu kembali?" tantang Sagiri. Setelah mendengar perkataan Sagiri itu, akhirnya Gabimaru pun bisa menerima keadaan dirinya yang sekarang. Terus di tempat lain, terlihat salah satu kriminal yang kegigit serangga aneh bermuka mengerikan. Gak pakai mikir, dia langsung motong tangannya yang kegigit itu. Dan benar aja, tiba-tiba potongan tangannya tadi langsung ditumbuhi bunga-bunga aneh. Dan tiba-tiba aja muncullah makhluk raksasa mengerikan di hadapan mereka. Begitu juga dengan Gabimaru dan Sagiri. Di depan mereka muncul monster berkepala ikan yang bersiap untuk membunuh keduanya. Terus, kita ditunjukkan beberapa saat sebelum kriminal bernama Kamiya bertemu dengan para monster mengerikan. Nah, Kamiya ini memiliki julukan naga pedang yang tak tertandingi di 8 provinsi. Saking kuatnya sampai-sampai dia tuh udah gak punya musuh lagi yang setara. Terus suatu hari, dia disewa oleh seorang pejabat untuk menjadi pengawalnya. Tapi karena ucapan pejabat itu yang menyinggung perasaannya, Kamiya malah menghancurkan rumah pejabat tersebut pakai pedangnya. Karena hal itulah, si Kamiya ini dikejar oleh klan pejabat itu dan dijatuhi hukuman mati. Fuji, si peringkat ke-9 dari klan Yamada yang sekaligus pengawas dari Kamiya, langsung ngatain kalau Kamiya ini harusnya bisa menjaga emosinya biar gak terlibat ke dalam masalah besar. Terus, Kamiya juga heran kenapa Fuji ini gak cuma ngebawa pedang, tapi juga ngebawa alat bedah bersamanya. Fuji pun ngejawab kalau klan Yamada itu gak cuma ngurusin soal pemenggalan kriminal doang, tapi juga memproduksi obat-obatan dan hasil penelitian mereka tuh cukup membantu dunia pengobatan saat ini. Fuji lalu mengancam Kamiya untuk gak menghina klan Yamada di depannya. Kamiya yang bisa ngerasain kalau Fuji ini berbahaya langsung nurutin keinginannya. Habis itu mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Dan Fuji pun kepikiran apakah semua ini akan berjalan dengan lancar. Karena dia tahu kalau Kesogunan itu gak memiliki cukup kesabaran. Dan bila mereka mulai kehilangan kesabaran, bisa aja para shogun akan mengirimkan rombongan lain yang lebih berbisa dan ganas. Lalu di saat itulah mereka mulai bertemu dengan monster-monster raksasa yang mengerikan. Di tempat lain, Gabimaru kelihatan bingung saat melihat sosok yang ada di depannya. Dia ngerasa kalau makhluk itu tampilannya gak realistis dan konyol. Kepalanya berbentuk ikan, tapi dia juga memiliki tangan yang memakai gelang doa. Apalagi insting Gabimaru mengatakan kalau pulau ini sangatlah berbahaya. Ini akan merepotkan.
Gumam Gabimaru sambil mencoba menyerang makhluk itu. Tapi ternyata monster itu nggak lemah dan berhasil ngebanting Gabimaru. Sagiri langsung khawatir sama keadaan Gabimaru. Tapi Gabimaru menyuruhnya untuk segera menjauh. Habis itu, Gabimaru keinget sama pesan kepala desa Iwagakure. Kalau seorang shinobi itu dilarang melawan musuh yang nggak dikenalnya. Gabimaru pun langsung kepikiran untuk kabur dari sana. Tapi dia masih bimbang apakah akan kabur sendirian atau ngajak si Sagiri. Nah, gara-gara kebanyakan bengong, monster ikan tadi berhasil nangkep si Gabimaru pakai sulurnya. Dan ngebuat Gabimaru berdarah. Sagiri pun sampai kaget saat melihat Gabimaru yang ternyata bisa terluka sampai kayak gitu. Dan saat itu juga mereka benar-benar terkejut saat melihat sekelilingnya yang udah dipenuhi oleh titan-titan raksasa dengan wajah tersenyum mengerikan. Wah, langsung keinget Shingeki no Kyojin gak sih guys? Hehehe. Sagiri yang kelihatan panik itu langsung berusaha menenangkan diri dan jangan sampai kehilangan akal. Tapi Gabimaru yang lihat hal itu langsung gak mikir-mikir lagi. Tanpa basa-basi, Gabimaru langsung ngamuk dan menghajar semua titan itu dengan jurus-jurus shinobinya yang luar biasa. Sagiri yang lihat pertunjukan dari Gabimaru itu cuma bisa terkesima. Ini tak terlihat seperti pemandangan dari dunia ini. Apakah ini adalah surga? Batin Sagiri. Waduh, kayaknya si Sagiri ini mentalnya udah mulai kena dan hampir gak waras lagi nih. Bahkan hampir aja Sagiri ini kena serangan dari titan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Gabimaru sebenarnya ngeliat kalau Sagiri ini lagi terdesak. Tapi kayaknya dia enggan untuk menolong Sagiri dan memilih untuk fokus kepada musuh yang ada di depannya. Fokus saja pada musuh yang ada di depan. Singkirkan mereka. Batin Gabimaru sambil menutup matanya. Gabimaru lalu menyerang monster dengan menggunakan mata batinnya aja. Tapi ternyata si Gabimaru ini gak sadar kalau dia berlari ke arah Sagiri dan membunuh monster yang menyerang Sagiri. Gabimaru pun sempat nge-freeze karena gak nyangka sama hal itu. Dia mikir kenapa secara naluri dia lebih milih untuk nolong Sagiri. Dan gara-gara hal itu, mereka tuh hampir aja kena serangan dari si monster kepala ikan. Untungnya ada Algojo Asaemon yang tiba di sana dan ngebunuh monster itu sekaligus menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah rombongan dari Yusuriha si Kunoichi kriminal yang ngefans banget sama Gabimaru. Anehnya, si Yusuriha ini dikawal sama dua Algojo Asaemon. Nah, si Gabimaru ini udah mau ngamuk-ngamuk sama mereka yang tiba-tiba ngerebut musuhnya. Tapi dia keinget sama pesan istrinya yang ngomong kalau dibantu orang itu ya harus berterima kasih. Akhirnya dengan sopan Gabimaru ngucapin makasih ke mereka. Yusuriha yang emang udah kagum sama Gabimaru itu langsung melendotin Gabimaru sambil ngerayu dia. Yusuriha ngajakin Gabimaru untuk bekerja sama. Nih, lindungi aku ya. Akan kuturuti apapun permintaanmu. Gabimaru sama. Rayu Yusuriha pakai suara seksi. Tapi Yusurihanya malah di smackdown sama Gabimaru. Gabimaru ngomong kalau dia tuh udah tahu mode rayuan dari para kunoichi. Jadi hal itu gak bakalan mempan buat dia. Terus Sagiri yang kayaknya udah penasaran dari tadi langsung nanya ke Yusuriha kenapa dia tuh dikawal sama dua assignment sekaligus. Nah, si Genji yang tadi nyelamatin mereka itu ngasih tahu kalau kriminal yang dijaganya tuh udah mati karena dibodohi sama Yusuriha. Jadi dia mutusin untuk ngikutin Yusuriha karena ngerasa kalau cewek itu berbahaya banget. Sedangkan pengawasnya yang asli bernama Senta. Habis itu Yusuriha lagi-lagi ngajakin Gabimaru buat kerja sama. Dan kali ini Sagiri ngomong kalau dia ini sih setuju-setuju aja. Yusuriha yang kesenangan itu langsung melukin Gabimaru. Tapi lagi-lagi Gabimaru langsung nge-smackdown Yusuriha. Hoi, enak aja. Aku belum menyetujuinya tahu. Seorang kunoichi itu gak bisa dipercaya, kata Gabimaru. Terus sambil balas ngebanting Gabimaru, Yusuriha ngomong kalau dia tuh gak perlu mempercayainya. Dan Gabimaru bebas untuk berkhianat karena emang pada akhirnya akan mendapatkan ramuan itu cuma satu orang aja. Jadi gimana? Atau kamu menolak gara-gara takut sama aku? Ejek Yusuriha. Setelah melepaskan diri, Gabimaru nanya apa untungnya kalau dia bekerja sama dengannya. Yusuriha ngasih tahu kalau dia tuh udah ngumpulin info tentang pulau itu dan bersedia membaginya kepada Gabimaru. Sebagai contoh tentang serangga berwajah mengerikan yang sangat berbahaya. Bahkan, menurut Yusuriha serangga-serangga itu jauh lebih berbahaya daripada monster-monster titan tadi. Sisik mereka mengandung senyawa beracun yang bisa membunuh dan membuat mereka berhalusinasi. Yusuriha bisa tahu hal itu setelah menjadikan kriminal bernama Kamiya sebagai objek percobaannya. Terus Senta juga menambahkan kalau patung-patung yang berada di pulau itu adalah campuran dari tradisi Buddha dan Taoisme. Dan hal itu benar-benar gak wajar. Jadi dia ragu apakah tempat ini layak disebut surga. Gabimaru lalu penasaran apa alasan Yusuriha untuk bertahan hidup sampai segitunya. Dan memasang wajah memelas, Yusuriha lalu cerita kalau dia tuh harus bisa hidup demi adiknya yang sedang sakit parah. Dan dia harus mencari duit buat biaya pengobatannya.
Tapi Gabimaru langsung tahu kalau si Yusuriha ini lagi ngebokis, gara-gara dia salah nyebutin nama desa Shinobi. Alhasil karena udah ketahuan, si Yusuriha ini akhirnya ngaku kalau dia tuh gak punya tujuan apa-apa. Dia cuma gak mau aja mati sia-sia selagi masih muda. Ya, karena butuh info dan gak ada pilihan lain, akhirnya Gabimaru pun mutusin mau bekerja sama Yusuriha. Tapi Sagiri tiba-tiba ngerasa gak enak badan. Pandangannya mulai kabur dan dia pun jatuh pingsan. Nah, scene pun berganti. Kali ini kita ditunjukin latar belakang dari seorang Algojo Asaemon yang bernama Toma. Toma ini karirnya cepet banget melejit. Bahkan baru bergabung selama 1 bulan, udah bisa jadi perwakilan klan. Dia pun diutus untuk melakukan eksekusi. Dan Toma ini meminta secara khusus untuk bisa mengeksekusi kriminal pilihannya. Ternyata orang itu adalah Chobei si Raja Bandit. Yang lebih ngagetin lagi, ternyata Toma ini adalah adik kandung dari Chobei. Toma sengaja menyusup dan bergabung ke klan Asaemon supaya dia bisa mengeluarkan kakaknya itu. Toma pun nyaranin Chobei untuk ikut berangkat ke Pulau Shinsenkyo demi mendapatkan kebebasan. Akhirnya, Toma dan Chobei pun saling bahu-membahu untuk bisa mendapatkan ramuan keabadian itu. Nah, dulunya mereka ini adalah anak seorang pemimpin klan samurai. Tapi karena penguasa yang dilayani ayahnya melakukan pelanggaran, maka semua klannya termasuk ayahnya itu diganjar hukuman mati. Mereka berdua pun hidup menggelandang dan jadi pengemis. Sampai tiba-tiba sekelompok bandit menangkap mereka. Tapi bukannya jadi budak, Chobei ini dengan kemampuannya memahami situasi malah bisa membuat para bandit itu mempercayainya dan menjadikan mereka bawahannya. Singkat cerita, sampailah hari di mana Chobei terkepung dan gak bisa kabur lagi. Chobei dengan pintar menyuruh Toma untuk kabur dan mencari cara agar bisa mengeluarkannya dari tahanan. Sampai akhirnya tibalah hari ini, hari di mana mereka berdua berjuang demi kebebasan si Chobei. Toma paham kalau kekuatan terbesar dari kakaknya itu bukanlah kekuatan fisiknya, tapi kemampuannya untuk beradaptasi pada situasi. Bahkan di saat tersulit pun, Chobei akan mampu mengatasinya dengan mudah. Habis itu, tiba-tiba mereka terkepung oleh para titan senyum. Dan salah satu dari titan itu berbicara kepada mereka. Membunuh adalah dosa. Serangga punya nyawa, ikan juga punya nyawa. Membunuh adalah dosa, kata titan itu. Toma dan Chobei pun langsung kaget saat tahu kalau monster-monster itu ternyata bisa ngomong. Toma pun langsung mikir apa jangan-jangan monster itu adalah dewa. Dia pun mulai ketakutan. Tapi beda sama Chobei. Chobei langsung memahami situasi. Dan gak pakai lama, dia pun langsung membantai semua titan itu tanpa sisa sendirian. Habis itu, Chobei ngomong ke Toma kalau kayaknya ramuan keabadian itu benar-benar ada di tempat ini. Ya gimana enggak, yang ngejaga aja monster-monster mengerikan yang bisa ngomong kayak gitu. Nah, Chobei pun mutusin kalau mereka nemuin ramuan itu, maka mereka lah yang akan meminumnya. Kita yang akan minum ramuan keabadian. Dengan begitu kematian gak akan bisa ikut campur dalam cara hidup kita lagi. Iya kan, Toma? Kata Chobei dan semangat. Toma pun cuma bisa memandang kakaknya itu dengan tatapan penuh kekaguman. Lalu, kita berada di dalam mimpinya Sagiri. Sagiri ngeliat ayahnya lagi memandangnya dengan tatapan mengerikan. Dan saat itu pula, Sagiri langsung kebangun dari pingsannya. Sambil terengah-engah, Sagiri nanya ke Genji apa yang udah terjadi sama dirinya dan di mana mereka berada saat ini. Genji pun ngasih tahu kalau Sagiri terkena sisik dari kupu-kupu beracun dan mereka lagi istirahat di sebuah pohon berlubang. Setelah tahu kalau mereka malah beristirahat gara-gara dirinya, Sagiri langsung keinget kalau dia harus menjagain Gabimaru. Tapi begitu keluar, Sagiri kaget sama pemandangan yang dilihatnya. Gabimaru kelihatan lagi nyantai banget sambil ngeracik bahan makanan. Sagiri pun bingung kenapa Gabimaru bisa nyantai kayak gitu. Karena kemarin kan dia yang paling buru-buru soal waktu. Dan takut kalau pasukan Iwagakure keburu menyerang pulau itu. Tapi sebelum Sagiri mendapat jawaban, Senta langsung ngajakin mereka ngobrol soal situasi terbaru sambil nyantap makanan yang dibikin sama Gabimaru. Makanan yang dibuat sama Gabimaru itu kelihatan burik dan gak enak banget. Gabimaru ngomong kalau dia ngebikin makanan itu dari ngumpulin bahan-bahan di sekitar mereka. Dan Gabimaru gak nemuin bahan-bahan yang layak untuk ngebikin makanan yang lebih enak. Jadi ya daripada gak makan, mau gak mau mereka pun harus nerima. Habis itu Yusuriha pun nanya apa Gabimaru ini tahu sesuatu tentang ramuan keabadian. Tapi walaupun tahu sedikit, Gabimaru tuh kayaknya gak mau ngasih info apa-apa ke Yusuriha. Setelah itu, Gabimaru kembali nyampein informasi yang dia dapat. Flora yang berada di pulau itu emang banyak banget ragamnya. Tapi gak ada yang benar-benar spesies langka. Mereka semua tuh bisa ditemukan di tempat lain. Tapi yang ngebikin Gabimaru kaget banget, dia tuh ngeliat banyak mayat-mayat samurai yang ditumbuhi bunga. Kayaknya itu adalah para korban ekspedisi yang terdahulu. Ngedengar hal itu, semua orang jadi kaget dong.
Mereka ngira kalau bahan makanan yang dibikin Gabimaru ada juga yang diambil dari mayat-mayat itu. Weh, aku nggak pakai bahan-bahan yang mencurigakan kali. Jawab Gabimaru nyantai. Senta lalu nambahin kalau mereka tuh jangan terpaku dengan gambar ramuan keabadian, karena bisa aja gambar itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Mereka harusnya lebih mikir kenapa pulau ini bisa jadi seperti ini. Siapa yang ngebuat patung-patung Buddha dan tahu itu? Gimana cara mereka melakukannya, dan apa mereka adalah penghuni asli pulau ini? Apalagi kalau menurut Sagiri, monster yang dia bunuh kemarin tuh nggak punya organ dalam dan alat reproduksi. Bahkan walaupun tubuhnya berupa bagian yang sama kayak manusia, tapi bagian tubuh atasnya selalu berbentuk hewan. Senta menyebut mereka seperti dewa yang cacat. Mereka terlalu nggak masuk akal untuk disebut sebagai makhluk alami, tapi juga terlalu artifisial atau palsu untuk disebut produk mistik. Semuanya tuh benar-benar sangat misterius dan nggak bisa dipahami sama sekali. Ngedengar hal itu, Gabimaru ini malah masang muka seneng yang mengerikan. Gabimaru mikir kalau ada makhluk yang bisa bertahan hidup tanpa organ, berarti emang benar kalau ramuan keabadian itu ada di pulau ini. Dan kalau bisa nemuin, maka semua kejahatannya akan diampuni. Senta lalu kembali ngomong kalau mereka tuh harus memeriksa lagi para monster yang ada di pulau ini. Gimana dan bagaimana cara monster itu hidup. Setelah itu, baru mereka bisa menemukan petunjuk untuk mendapetin ramuan keabadian. Sorenya, Sagiri yang lagi ngelamun didatengin sama Genji. Genji nyuruh Sagiri untuk pulang dan pergi dari pulau ini. Sementara dia akan menggantikan tugas Sagiri untuk menjaga Gabimaru. Genji khawatir kalau Sagiri akan mati di tempat itu. Padahal sebagai putri seorang kepala klan, Sagiri punya kewajiban untuk menikah dengan anak kepala klan lainnya. Tapi Sagiri langsung menolak perintah seniornya itu. Dia ngerasa sebagai seorang prajurit wajib untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Genji juga punya alasan untuk menyuruh Sagiri pulang. Genji menilai kalau Sagiri itu nggak punya kemampuan untuk membunuh Gabimaru. Apalagi pedang yang dibawa Sagiri itu bukan pedang miliknya. Pedang Sagiri udah patah saat bertarung lawan Gabimaru kemarin. Genji ngomong kalau pedang itu adalah hati seorang samurai. Dan Sagiri udah kehilangan hal terpenting itu. Genji mengakui kalau Sagiri adalah samurai yang hebat. Tapi cuma di level penguji pedang dan algojo hukuman mati doang. Sedangkan di tempat seperti ini, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan bertempur. Dan Sagiri dinilai belum cukup kuat untuk hal itu. Tapi tiba-tiba aja Senta datang untuk melerai mereka. Senta malah ragu apakah mereka tuh sebenarnya bisa pulang dari pulau itu atau enggak. Karena sejak dulu nggak pernah ada samurai yang bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Habis itu kita ditunjukin dua orang yang lagi berusaha kabur dari pulau Shinsenkyo. Mereka adalah Tenza dan kriminal yang dijaganya, Nurugai. Tenza ngerasa kalau Nurugai ini bukanlah kriminal yang jahat dan gak bersalah. Makanya mereka memilih untuk kabur daripada mati di tempat itu. Terus tiba-tiba aja Tenza ngeliat siluet kapal yang cukup gede. Dia ngira itu adalah kapal kesegunan. Tapi setelah didekati, ternyata itu adalah bangkai kapal-kapal para samurai yang berusaha pergi dari pulau itu. Mereka berdua langsung ngerasa kalau ada suatu makhluk yang mengintai. Dan itu bukan manusia. Bener aja, begitu Tenza menghunuskan pedangnya, perahu mereka langsung dihancurkan oleh makhluk mengerikan dari dalam laut. Mereka pun mutusin buat mencari kapal lain untuk kabur dari sana. Sambil berlari dari sana, Nurugai berpikir apakah ini semua adalah karma dari perbuatannya dahulu. Ternyata Nurugai ini adalah satu-satunya garis keturunan Sanka yang masih hidup. Klan Sanka sendiri adalah kumpulan dari para emisi, yaitu orang-orang yang gak patuh kepada kesegunan. Mereka biasanya hidup menganut budaya unik dan tinggal di pegunungan. Dan karena kebodohannya, tanpa sengaja Nurugai membawa para samurai ke tempat persembunyian mereka. Akhirnya semua klan Sanka itu dibantai habis oleh para samurai. Dan Nurugai dibawa untuk dieksekusi di depan para pemimpin. Tenza yang melihat adanya ketidakadilan yang dialami oleh Nurugai itu, akhirnya memutuskan untuk membantu Nurugai dan mengajaknya ikut sayembara mencari ramuan keabadian. Walaupun setuju untuk ikut, sebenarnya Nurugai juga masih bimbang. Apakah dia harus bertahan hidup demi menjaga garis keturunannya atau mati untuk menebus dosa-dosanya kepada keluarga dan teman-teman kliennya? Habis itu, mereka nemuin Kiso yang kemarin udah pulang duluan. Ternyata Kiso ini udah kena racun bunga dan terkapar gak berdaya. Dan tiba-tiba monster laut tadi menyerang Kiso dan membelah tubuhnya menjadi dua. Ngeliat tubuh Kiso itu, Nurugai jadi keinget sama kakeknya yang bernasib sama. Nurugai pun langsung kena mental dan mutusin buat nyerah aja. Nurugai menyuruh Tensa untuk lari dari sana dan meninggalkannya sendirian. Tapi Tensa tetap ogah dan milih buat ngelawan para monster itu demi nyelamatin Nurugai. Sambil menasihati Nurugai untuk gak menyerah, Tensa dengan gagah berani menghadapi monster-monster tadi. Pikirkan sekali lagi, apa yang benar-benar kau inginkan? Apa kau ingin mati atau tetap hidup?
teriak Tenza sambil melawan monster. Akhirnya bacotan Tenza itu berhasil mempengaruhi Nurugai. Dia pun milih untuk berjuang demi mempertahankan hidupnya. Dan kebetulan Tenza ngelihat ada perahu yang masih bisa dipakai. Mereka berdua pun bahu-membahu untuk mencapai kapal itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil mencapai pantai Pulau Shinsenkyo lagi. Ya, walaupun dengan kondisi babak belur dan berdarah-darah, mereka pun sadar kalau ternyata arus laut yang mengelilingi pulau itu selalu menuju kembali ke pantai. Dan di sekeliling pulau tersebut dipenuhi oleh monster-monster berbahaya. Jadi hampir mustahil bagi mereka untuk bisa keluar dari pulau itu hidup-hidup. Habis itu waktu mereka bersih-bersih, Tenza kaget bukan main setelah tahu kalau Nurugai ternyata adalah seorang cewek. Bahkan Nurugai gak segan-segan buat nunjukin auranya di depan Tenza. Tenza yang lihat hal itu langsung panik dong. Apalagi saat Nurugai ngajakin Tenza buat nikah. Hei Tenza, aku jatuh cinta pada sikap kesatriamu loh. Ayo nikah sama aku setelah kita kembali nanti. Ajak Nurugai dan semangat. Akhirnya Tenza pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan mutusin buat mencari rekan-rekannya yang lain. Kembali ke Sagiri. Genji tetap kukuh untuk nyuruh Sagiri pulang. Sedangkan Senta masih setengah-setengah. Dia pengen Sagiri ada di sini buat ngontrol Gabimaru, tapi juga gak kepengen Sagiri mati sia-sia di pulau itu. Malamnya, Sagiri ngedatengin Gabimaru karena ini gilirannya jaga. Di kesempatan itu Gabimaru nanyain kondisinya Sagiri. Ternyata Gabimaru khawatir karena akibat dari luka serangannya kemarin lah, racun serangga yang ada di tubuh Sagiri jadi menyebar dengan semakin cepat. Ngedengar hal itu, Sagiri akhirnya sadar kenapa Gabimaru gak buru-buru lagi untuk mencari ramuan keabadian. Ternyata Gabimaru pengen Sagiri sembuh terlebih dahulu. Gabimaru juga ngejelasin kalau dia tuh berutang budi sama Sagiri. Karena omongan Sagiri kemarin dirinya jadi lebih tenang dan tekadnya jadi lebih bulat. Gabimaru mutusin untuk gak peduli lagi jika Kesogunan mengirim pasukan Iwagakure ke pulau itu. Dia akan menghadapi mereka satu persatu. Lalu Gabimaru juga ngomong kalau Sagiri ini sebenarnya sangat kuat. Apalagi saat dulu bertarung sama dia di penjara. Insting Gabimaru ini mengatakan kalau Sagiri tuh mempunyai sesuatu yang spesial. Cuman dia kurang pengalaman aja. Aku dulu juga gitu. Kau tak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu sampai kau keluar dan mendapatkan pengalaman. Kata Gabimaru. Ngedengar hal itu, Sagiri pun tersentak. Kayaknya dia menyadari sesuatu. Paginya Sagiri ngomong ke Genji kalau dia gak akan pulang. Sagiri mutusin untuk mencari pengalaman di pulau itu demi menjadi lebih kuat. Kayaknya ini gara-gara omongan Gabimaru semalam. Dia gak pengen dipandang sebelah mata lagi di mata anggota-anggota klan hanya karena dia seorang wanita dan putri seorang pemimpin klan. Sagiri ingin dilihat sebagai seorang samurai. Lalu Sagiri pun berlutut di depan Genji dan memohon maaf karena udah membanggang perintah senior. Genji yang udah habis kesabarannya itu malah langsung nyerang Sagiri. Tapi dalam sekejap Sagiri mampu mengambil pedang milik Genji. Genji pun langsung marah-marah dan merebut kembali pedangnya. Tapi tiba-tiba aja, di belakang mereka muncul Rokurota, kriminal yang kemarin ngebunuh Aizen. Dalam sekejap, Rokurota menyerang Genji dan berhasil melobangi perutnya. Sagiri yang melihat Genji terluka parah karena serangan Rokurota langsung menghampirinya. Tapi Genji malah nyuruh Sagiri untuk segera lari dari sana. Genji ngomong kalau nyawanya itu udah gak bisa diselamatin lagi. Terus Gabimaru yang tadi AFK tiba-tiba aja muncul dan nendang Rokurota. Tapi kayaknya serangan Gabimaru itu juga gak ngebuat Rokurota terluka sedikit pun. Gabimaru sendiri sampai bingung siapa sebenarnya orang ini. Sagiri pun ngasih tahu kalau dia adalah kriminal yang seharusnya dijaga oleh Aizen. Sagiri akhirnya pasrah kalau Tuan Aizen juga pasti udah mati dibunuh sama Rokurota. Gabimaru lalu mikir kalau mereka tuh udah gak bisa lagi melarikan diri dan harus bertarung. Dia juga ngerasa kalau kekuatan Rokurota ini sebanding dengan prajurit Iwagakure. Gabimaru tiba-tiba aja keinget sama pesan kepala desanya lagi. Kepala desanya nyuruh Gabimaru untuk selalu mengukur dan menganalisa kemampuan musuhnya terlebih dahulu. Setelah beberapa serangan, Gabimaru akhirnya sadar kalau secara fisik dia tuh kalah jauh dari Rokurota. Gabimaru pun langsung nyuruh Yusuriha untuk ikutan nyerang Rokurota. Tapi Yusurihanya ogah, karena secara perjanjian dirinya tuh cuma ngurus bagian informasi doang. Sedangkan pertarungan adalah bagiannya Gabimaru. Dan kesel Gabimaru akhirnya harus menghadapi Rokurota sendirian. Gabimaru ngerasa kalau dia tuh akan langsung mati jika kena tamparan tangan Rokurota itu. Gak pakai lama, Gabimaru pun mutusin untuk pakai serangan jutsu jarak jauhnya. Tapi gak ada satupun yang mempan. Bahkan jurus pedang tanpa wujudnya pun sama sekali gak ngebikin Rokurota tergores. Sedangkan Sagiri masih mencoba untuk merawat lukanya Genji yang parah banget itu.
Genji pun ngomong kalau Sagiri ini ternyata punya sifat kewanitaan yang lembut banget. Akhirnya Genji ngasih katana miliknya kepada Sagiri. Genji udah gak nyuruh Sagiri untuk lari lagi, dan ngomong kalau Sagiri tuh harus menghadapi Rokurota layaknya seorang samurai. Tampaknya Genji udah mengakui kemampuannya Sagiri, dan memintanya untuk menebas Rokurota. Sagiri pun menerima permintaan terakhir dari Genji itu. Nah, di saat yang sama, Gabimaru tampaknya sadar kalau serangan jarak jauhnya tuh juga gak mempan. Dia mikir untuk ngegunain jutsu apinya ke Rokurota, tapi kayaknya dia butuh bantuan untuk bisa mendekati Rokurota. Terus, waktu lagi nyerang Gabimaru, tiba-tiba aja kelingking Rokurota putus. Dan ternyata itu adalah perbuatannya Sagiri yang udah login ke pertarungan. Sagiri ngomong kalau dengan menyerang tendon dan otot yang tepat, tubuh sekeras apapun bisa dipotong olehnya. Itulah prinsip dari ilmu pedang Yamada Asaemon. Gabimaru yang emang butuh bantuan itu lega karena kedatangannya Sagiri. Mereka pun mutusin untuk tag team dan saling ngebantu untuk melawan Rokurota. Yusuriha yang lihat dari atas pohon langsung menahan Senta biar gak ikutan bertarung. Dia milih untuk mengamati keadaan sekitar aja. Yusuriha ngerasa aneh karena para monster Titan itu gak ada yang mendekat ke sana. Padahal pertarungan Gabimaru dan Rokurota itu ngebikin keributan yang luar biasa. Terus, Gabimaru pun menyuruh Sagiri untuk memenggal kepala Rokurota. Sementara dia akan membuat Rokurota lengah. Sagiri pun segera menyerang lutut Rokurota untuk memotongnya dan membuatnya berlutut. Tapi ternyata kali ini tebasan Sagiri nggak ngefek apa-apa. Sagiri ngerasa kalau kali ini dia tuh nggak setenang tadi dan sedikit emosi. Dia pun berusaha buat fokus lagi. Tapi karena Rokurota selalu bergerak, Sagiri jadi sulit buat menyerang otot lemahnya. Terus tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari arah perut Rokurota. Kayaknya si raksasa ini udah kelaparan banget. Rokurota pun langsung nangis kejar sambil menyerang Gabimaru. Karena suara tangisan Rokurota yang kencang banget itu, Gabimaru pun jadi lengah dan terkena serangan Rokurota dengan telak. Tapi ternyata Gabimaru masih bisa berdiri lagi. Namun darah Gabimaru tuh langsung muncrat-muncrat banyak banget. Kayaknya serangan tadi ngebikin luka dalam yang cukup parah di tubuh Gabimaru. Gabimaru yang gak bisa gerak itu langsung mau ditinju sama Rokurota. Gabimaru sadar kalau serangan ini sampai kena, maka riwayatnya tuh bakalan langsung tamat. Sagiri yang lihat hal itu secara refleks langsung coba melindungi Gabimaru. Dan setelah ngeliat kepalan tinjunya Rokurota yang ngeri banget itu, Sagiri sadar kalau kematian benar-benar udah di depan matanya. Tapi malah gara-gara hal itulah, pikiran Sagiri jadi tenang dan jernih lagi. Dia pun berhasil menangkis pukulan Rokurota itu pakai pedangnya. Sagiri juga kayaknya udah masuk ke hyper mode-nya. Gabimaru yang lihat hal itu langsung keinget sama Sagiri yang ada di penjara tempo hari. Aura samurainya tuh benar-benar mengerikan. Bahkan Yusuriha juga mengakui kemampuannya Sagiri itu. Senta yang ada di sampingnya juga ngomong kalau dari peringkat Yamada si Sagiri ini tuh emang ada di rank terendah. Tapi peringkat itu nggak diukur hanya dari kemampuan berpedang aja. Nah, kalau murni dari kemampuan bertarung dan berpedang, si Sagiri ini termasuk top frag dan salah satu yang terkuat di klan Yamada. Sayangnya dia cuma kurang pengalaman aja dan masih belum sering terjun ke medan perang. Padahal kemampuan pedangnya itu melebihi ahli pedang yang paling top sekalipun. Gabimaru yang lihat Sagiri lagi ngehajar Rokurota bolak-balik itu pun sadar kalau penilaiannya kepada Sagiri itu nggak salah. Sagiri benar-benar seorang samurai yang kuat. Terus Sagiri akhirnya berhasil ngebuat Rokurota jatuh tertunduk. Tapi sayangnya waktu mau dipenggal Rokurota ini bisa menghindar. Gabimaru pun akhirnya mutusin buat ngepake taktik ultimate-nya. Gabimaru ngeluarin jurus apinya secara bertubi-tubi untuk menyerang Rokurota. Namun ternyata serangan itu bukan untuk melukai Rokurota, melainkan untuk membakar hutan yang ada di sekitar mereka. Gabimaru ingin membuat asap yang sangat banyak untuk membuat Rokurota kehabisan nafas. Apalagi asap itu memiliki karbon dioksida yang beracun untuk manusia. Dengan tubuhnya yang tinggi itu, Rokurota bakalan menghirup asap yang lebih banyak daripada Gabimaru dan Sagiri. Dan benar aja dong, gak pakai lama Rokurota udah mulai sesak nafas dan ambruk. Sagiri pun segera ancang-ancang untuk menebas leher Rokurota. Gabimaru juga dengan sigap menahan tangan Rokurota biar gak bisa kabur lagi. Dengan panik, Gabimaru langsung menyuruh Sagiri untuk segera menebas leher Rokurota karena Gabimaru gak bisa nahan Rokurota terlalu lama. Sagiri pun langsung memfokuskan diri untuk melakukannya. Di saat terakhirnya itu, Rokurota keinget sama kenangannya waktu kecil. Si Rokurota ini emang doyan maem dari kecil. Dan karena gak sadar dengan kekuatannya yang dahsyat, dia gak sengaja ngebunuh orang-orang di sekitarnya. Sagiri pun lalu menenangkan Rokurota. Dia ngomong kalau sekarang semuanya tuh udah berakhir dan gak ada lagi orang yang membencinya. Dengan lembut Sagiri mengelus kepala Rokurota yang udah lepas itu, dan menyuruhnya untuk beristirahat dengan tenang.
Dengan demikian, mereka pun berhasil ngalahin Rokurota yang mengerikan itu. Terus karena udah terkepung api, Gabimaru pun langsung ngajakin Sagiri buat kabur dari sana. Sagiri pun sedih karena nggak bisa membawa mayat Genji dan menguburkannya dengan layak. Sagiri sadar kalau di pulau itu hatinya harus benar-benar sekuat baja. Lalu setelah berlari lumayan jauh, mereka pun berhenti sejenak. Gabimaru ngeliat kalau para monster Titan itu bergerak mendekati sumber api yang baru aja dia bikin. Sagiri ngerasa aneh dengan hal itu, karena seharusnya secara alamiah makhluk hidup itu menghindari api, tapi mereka malah mendekatinya. Kelakuan mereka benar-benar gak normal. Gabimaru pun langsung menghela nafasnya. Dia sadar kalau mereka tuh gak punya pilihan lain lagi dan harus pergi ke arah para monster Titan itu datang. Gabimaru ngerasa kalau ramuan keabadian pasti ada di sana. Gabimaru pengen ngedapetin ramuan itu dan segera bertemu dengan istrinya. Tapi Gabimaru juga ngerti kalau Sagiri ini tuh khawatir sama rekan-rekan Yamadanya yang lain. Sambil lari ke arah yang dituju, Sagiri ngejawab kalau mereka semua tuh udah tahu tugasnya masing-masing dan udah siap mati saat menerima pekerjaan ini. Sagiri juga sadar kalau mau mereka semua selamat, jalan satu-satunya adalah menemukan ramuan keabadian. Dan begitu semua orang yang ada di sana bisa pulang dengan selamat. Terus, kita ditunjukin masa lalu dari salah satu samurai Yamada yang bernama Tenza. Jadi Tenza ini dilahirkan di keluarga miskin dan tinggal di daerah kumuh. Ayahnya menelantarkannya, dan Tenza sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Jadi dia harus mencuri dan merampok untuk bertahan hidup. Sampai suatu hari, Tenza ketemu sama gerombolan samurai yang songong banget, dan dia pun langsung menghajar mereka semua. Pada saat itu, Tenza bertemu dengan seorang samurai buta dengan luka di wajahnya. Lalu di saat ini, Tenza yang lagi berjalan di pantai bersama Nurugai berusaha untuk mencari tempat yang aman buat mereka beristirahat. Tapi tiba-tiba aja di samping mereka muncul seorang cewek misterius. Cewek itu ngomong kalau belakangan ini hutan jadi sedikit berisik, dan dia juga melihat banyak mayat Sosin. Sambil berubah menjadi seorang pria, cewek itu nanya ke Tenza dan Nurugai, apakah semua ini adalah perbuatannya mereka? Ternyata cewek itu satu spesies sama Tensen sama. Tenza yang lihat kalau orang itu gak normal langsung ngajakin Nurugai buat kabur. Tapi dalam sekejap, orang itu berhasil mendekati Tenza dan memukulnya. Jurus pukulan itu sama dengan milik Mei kemarin. Orang itu juga berusaha memukul Nurugai. Untungnya, Nurugai berhasil menghindari serangan orang itu. Orang itu pun memuji gerakan lincah Nurugai yang di atas rata-rata manusia biasa. Kemudian waktu orang itu bergerak mendekati mereka, dengan kecepatan tinggi Tenza langsung menyabet kepala orang itu. Walaupun kena dengan telak, namun lukanya itu langsung kembali sembuh. Ternyata orang itu juga seorang pertapa yang telah meminum ramuan keabadian dan gak bisa mati sama seperti Tensen sama. Tenza langsung menyerang pertapa itu dengan bertubi-tubi. Dia berusaha untuk mencuri waktu biar mereka berdua bisa kabur dari sana. Setelah berhasil memotong leher dan lengan pertapa itu, mereka berdua pun langsung ngacir ke dalam hutan. Tapi dalam sekejap, pertapa itu bisa mengejar mereka. Padahal kepalanya tuh masih copot dan belum nyambung ke tubuhnya. Tapi tiba-tiba aja ada sebilah katana yang terbang dan memotong leher pertapa itu. Ternyata itu adalah perbuatan dari si samurai buta dengan luka di wajahnya. Dia adalah samurai Yamada yang bernama Shion. Nah, Shion ini adalah orang yang telah memungut dan melatih Tenza sejak kecil. Nurugai pun heran kenapa Shion ini bisa berlari di hutan dengan gampang, padahal dia adalah orang buta. Ternyata Shion bisa melihat sekitar dengan menggunakan indera penciuman dan pendengarannya. Setelah tiba di tempat yang dirasa aman, mereka pun berhenti berlari. Di kesempatan itu, Tenza mengenalkan Shion kepada Nurugai. Tapi Tenza langsung diomeli sama Shion karena terlalu ceroboh dan gegabah saat melawan manusia monster tadi. Tenza pun heran kenapa Shion masih ada di pulau itu, padahal kriminal yang dijaganya tuh udah mati. Ternyata sama kayak Tenza dan Nurugai, Shion ini gak bisa melewati pusaran air yang ada di laut sekitar pulau Shinsenkyo itu. Belum lagi, dari alah pulau dia mendengar suara dan aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi akhirnya dia nemuin arus air yang mengarah pulang. Namun sebelum pergi, dia berencana untuk mencari orang yang sama-sama ingin pulang. Ngedengar hal itu, Tenza pun langsung memohon kepada Shion untuk membawanya pulang. Tapi Shion malah menghunuskan pedangnya ke arah Nurugai. Ternyata Shion tahu kalau Tenza ini tuh lagi melindungi Nurugai. Padahal peraturannya mereka tuh harus mengeksekusi para kriminal kalau ada kejadian yang tak terduga kayak sekarang ini. Tapi Tenza langsung ngejelasin kalau Nurugai ini bukanlah seorang kriminal dan dihukum karena kejahatan yang gak dia lakukan. Awalnya Shion tetap ngeyel dan maksa buat membunuh Nurugai. Tapi Tenza ngingetin kembali kalau dulu Shion tuh juga melakukan hal yang sama. Keadaan Nurugai itu mirip dengan Tenza saat masih kecil.
Akhirnya setelah berdebat kecil, Sion pun setuju untuk melepaskan Nurugai. Tenza langsung senang banget dan ngomong ke Nurugai kalau Sion ini emang sebenarnya orang yang baik. Tapi waktu lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba si pertapa tadi muncul di hadapan mereka. Untungnya Sion dengan sigap membawa Tenza dan Nurugai untuk menjauh. Tapi ternyata orang itu berhasil melukai Sion tepat di tenggorokannya. Tanpa pikir panjang, Tenza yang emosi itu langsung menyerang pertapa itu dengan jurus pedangnya. Tapi kali ini, pertapa tadi bisa menghindari semua serangan Tenza. Dia ngomong kalau dirinya tuh udah terbiasa dengan serangan Tenza itu. Dan tiba-tiba aja, pertapa itu juga ngomong ke Tenza kalau sebenarnya Tenza ini harus tetap hidup untuk menjadi Tan. Tapi karena pertapa itu udah kesel banget, maka Tenza harus mati. Ngeliat kondisi Sion yang makin parah, Tenza pun mutusin untuk ngegunain skill ultinya buat menyerang pertapa tadi. Tapi lagi-lagi, pertapa itu bisa menghindari semua serangan Tenza. Tenza pun malah kena counter attack dari pertapa itu dan dadanya jadi bolong-bolong. Sambil memuntahkan darah dari mulutnya, Tenza pun langsung flashback ke ingatannya waktu masih remaja dulu. Saat itu Tenza udah dipungut dan dibawa ke klan Yamada sama Sion. Dia juga dilatih ilmu pedang untuk disiapkan menjadi seorang samurai. Tapi kayaknya Tenza ini gak tertarik untuk menjadi seorang samurai dan selalu ngeluh saat diajak latihan. Tapi Sion tetap maksa Tenza karena ngerasa kalau Tenza ini punya potensi yang besar. Namun Tenzanya tetap ngeyel dan maksa untuk pergi. Akhirnya Sion ngasih syarat. Tenza boleh pergi asalkan dia bisa memukul Sion saat latihan sekali aja. Awalnya Tenza tetap ogah dan berencana untuk kabur saat malam hari. Tapi waktu mau kabur, dia malah ketemu sama Tuan Aizen dan diajak jalan-jalan bentar. Ternyata Tenza dibawa ke kuburan seorang pria yang bernama Tessin. Nah, Tessin ini adalah adik perguruan Sion yang udah mati. Sama kayak Tenza, Tessin ini orang yang gak bisa diatur dan memutuskan untuk pergi meninggalkan perguruan. Terus cara gak disangka, beberapa waktu setelah itu Sion bertugas untuk mengeksekusi seorang kriminal. Sion pun kaget saat mengetahui kalau kriminal itu adalah Tessin, mantan adik seperguruannya itu. Jadi setelah pergi dari perguruan, Tessin ini kesulitan untuk mencari uang dan harus mengotori tangannya sendiri dengan kejahatan demi bertahan hidup. Terus di saat-saat terakhirnya, Tessin meminta maaf kepada gurunya karena telah mengecewakan. Sejak saat itulah, Sion yang tadinya cuma fokus berlatih demi dirinya sendiri, langsung berubah dan mulai menolong orang lain. Nah, Sion ini ngerasa kalau Tenza tuh mirip sama Tessin, dan dia takut kalau Tenza bakalan mengalami nasib yang sama. Setelah ngedengar perkataan Aizen itu, Tenza pun membatalkan niatnya untuk kabur, dan mulai berlatih lagi dengan serius sama Sion. Selang beberapa waktu, akhirnya Tenza pun berhasil memukul Sion. Sion lalu mempersilahkan Tenza untuk pergi kalau dia mau. Tapi kayaknya Tenza udah sadar dan memilih untuk tetap bersama Sion, dan meminta Sion untuk mengajari semua ilmu pedang yang dikuasainya. Setelah keingat sama semua kenangannya itu, Tenza ngerasa kalau jari-jarinya tuh mulai dingin. Kayaknya dia sadar kalau umurnya tuh gak akan lama lagi. Dia udah pasrah kalau akhirnya harus dibunuh sama pertapa monster itu. Tapi sebelum mati, paling gak dia tuh harus bisa menyelamatkan Sion dan Nurugai. Dan kekuatan terakhirnya, Tenza menghajar pertapa itu dengan tinjunya. Walaupun harus mati, Tenza harus mengulur waktu dan membuat mereka berdua bisa kabur. Cuma dengan tinjunya aja Tenza berhasil menghancurkan kepala pertapa itu. Tapi ternyata tanpa kepala pun pertapa tadi bisa menyerang balik Tenza. Dan tatapan terakhirnya, Tenza pun meminta Sion gurunya untuk lari dan membawa Nurugai pergi dari tempat itu. Sion pun paham dengan maksud Tenza. Sion yang awalnya mau ngebantu Tenza dan maju untuk menyerang, langsung mengurungkan niatnya itu dan balik untuk menggendong Nurugai dan membawanya kabur. Dia meninggalkan Tenza sendirian melawan pertapa tadi. Dan setelah beberapa kali jual beli serangan, akhirnya nyawa Tenza pun melayang dibunuh oleh pertapa itu. Sedangkan Nurugai yang dibawa sama Sion menangis histeris sambil mukulin Sion. Dia gak nyangka kalau Sion tega untuk ninggalin muridnya sendiri. Tapi Sion ngejawab kalau semua ini adalah keinginan Tenza. Dan dia gak mau menyanyiakan pengorbanan Tenza itu. Sion ngomong kalau saat ini mereka tuh gak punya kemampuan untuk membunuh pertapa tadi. Tapi Sion berjanji kalau dia akan mencari cara dan membalaskan dendam Tenza dan membunuh pertapa tadi. Gabimaru dan yang lainnya baru aja selesai memeriksa catatan-catatan yang ada di desa misterius itu. Tapi semakin didalami mereka tuh malah makin kebingungan dengan fakta-fakta yang ada. Bahkan Senta aja kepalanya sampai ngebul gara-gara hal itu. Terus waktu lagi jaga berdua, si Senta ngasih tahu Gabimaru kalau harusnya mereka tuh gak bergerak sembarangan sebelum punya pengetahuan minimal tentang desa dan pulau tersebut. Karena terlalu berbahaya bagi mereka untuk masuk ke Horai tanpa persiapan. Tapi
Tapi kayaknya Gabimaru ini tuh bener-bener udah habis kesabaran. Saat semuanya lagi bobo, dia mutusin buat berangkat sendiri menuju ke pusat pulau yang disebut Horai. Setelah menembus hutan yang penuh kabut, tiba-tiba Gabimaru sampai ke sebuah padang yang berisi pohon-pohon misterius. Pohon itu berbentuk mirip orang yang lagi berdoa. Mereka juga mengeluarkan suara yang cukup mengerikan. Awalnya Gabimaru ragu untuk lanjut, tapi karena keinginan untuk bersama istrinya lebih kuat, dia pun nekat untuk maju demi ngedapetin ramuan keabadian. Dan ternyata dari kejauhan Mei mengawasi gerak-gerik Gabimaru itu. Gak berapa lama, Gabimaru pun sampai di sebuah gerbang yang gede banget. Kalau kata si Hoko tadi, Horai itu tempatnya masih cantik dan indah. Gak kayak tempat mereka sekarang. Lalu Gabimaru pun mutusin buat ngecoba buka pintu gerbang itu. Tapi tiba-tiba aja dia ngerasa ada seseorang di belakangnya. Ternyata itu adalah pertapa yang udah ngebunuh Tenza kemarin. Pertapa itu kelihatan capek banget karena dari kemarin harus ngadepin para manusia. Tapi itu semua harus dilakukan demi menangkap mereka. Gabimaru langsung tahu kalau para pertapa itu mau nangkep manusia buat dijadiin ramuan keabadian. Gak pakai lama dong, Gabimaru langsung menyerang pertapa itu. Dia berhasil mematahkan lengan dan kepala pertapa tadi. Tapi ya karena pertapa itu immortal, semua lukanya tuh langsung beregenerasi dan cepat. Bahkan jutsu api milik Gabimaru itu juga gak bisa ngebikin pertapa itu kalah. Si pertapa pun langsung nge-counter Gabimaru sampai dia berdarah-darah. Gabimaru pun nanya, apakah dia ini adalah Tensen Sama, orang yang diceritakan sama Hoko kemarin. Tapi pertapa itu gak ngejawab pertanyaan Gabimaru dan langsung memulai kembali pertarungannya. Setelah beberapa kali bertukar serangan, pertapa itu pun ngomong kalau Gabimaru ini adalah orang terkuat yang pernah dihadapinya. Terus waktu Gabimaru berhasil nendang pertapa itu, tiba-tiba Gabimaru ngerasain sesuatu yang aneh. Reaksi pertapa tadi ke serangan terakhir Gabimaru itu berbeda. Gabimaru ngerasa kalau serangan barusan itu mempan terhadapnya. Bahkan pertapa itu sampai muntah darah dan harus bertransformasi ke wujud perempuan. Habis itu dia pun ngeluarin jurus yang mirip dengan yang dipunyai sama Mei kemarin. Si pertapa bisa melukai Gabimaru dari jarak jauh menggunakan pukulannya yang bersinar. Gabimaru pun langsung terluka parah karena serangan itu. Tapi dia gak mau menyerah. Gabimaru pun mutusin buat nekat dan beradu pukulan dengan si pertapa. Dan dengan kecepatan serangannya, Gabimaru berhasil membuat pertapa itu terkapar tak berdaya. Tapi tiba-tiba aja dari tubuh si pertapa muncul bunga-bunga aneh. Dan pertapa itu pun berubah menjadi monster. Monster itu langsung mengeluarkan listrik yang membuat Gabimaru terluka parah. Kali ini tampaknya Gabimaru benar-benar terdesak dan berada di ambang kematian. Sampai-sampai dia tuh bermimpi ketemu sama istrinya. Di dalam mimpi itu, Gabimaru menyempatkan diri untuk minta maaf kepada istrinya. Karena kemungkinan besar dirinya tuh gak bisa kembali untuk bertemu dengannya. Terus habis itu, Gabimaru keinget sama pesan kepala desa Iwagakure. Jadi, setiap ninja yang berada di ambang kematian tuh secara insting bakalan mengeluarkan semua sisa-sisa kehidupannya untuk bisa membuat luka fatal kepada musuh sebelum mereka mati. Dan bener aja dong, tubuh Gabimaru tuh langsung mengeluarkan api yang sangat besar. Tapi tampaknya api itu gak cukup melukai monster pertapa itu. Untungnya di saat-saat terakhirnya, Mei yang dari tadi mengikuti Gabimaru tuh datang dan menyelamatkan Gabimaru. Pertapa yang tampaknya mengenal Mei itu langsung heran dong, kenapa Mei memutuskan untuk menyelamatkan Gabimaru. Terus di tempat lain, Sagiri yang sadar kalau Gabimaru kabur menuju Horai sendirian tuh memutuskan buat mengejarnya. Hoko yang khawatir sama Mei juga ikut bersamanya. Jadi deh, semua rombongan itu bergerak untuk menyusul Gabimaru. Di perjalanan, Hoko bercerita kalau Tensen Sama adalah salah satu dari 7 pertapa yang meninggal di Horai. Dan yang dihadapi Gabimaru kemarin bernama Sujin. Sujin dimarahin sama orang yang disebut-sebut sebagai Tensen Sama. Nama aslinya adalah Jufa. Dia diejek karena harus sampai ngeluarin wujud Kisikainya saat melawan Gabimaru kemarin. Tapi ternyata ada yang kedudukannya di atas Tensen Sama. Orang itu memarahi Jufa yang semena-mena sama Sujin. Orang itu ngomong kalau cuma dia aja yang boleh menghukum mereka. Lalu si ketua pertapa itu pun langsung mastiin apakah Sujin dan Jufa udah benar-benar menghabisi manusia yang ditemuinya. Sujin pun bohong ke si ketua dan ngomong kalau lawannya tuh udah mati. Terus dia pun minum ramuan keabadian dan tubuhnya kembali ke wujud semulanya. Lalu Hoko juga ngejelasin kalau 7 pertapa itu sebenarnya adalah satu orang. Dan setelah menjadi dewa, dia membelah diri menjadi 7 bagian untuk menjaga Horai. Kemudian tampaklah Gabimaru yang terlihat lagi siuman dari pingsannya. Sedangkan Mei masih pingsan di sampingnya. Tapi tiba-tiba aja Gabimaru merasakan kehadiran seseorang. Ternyata itu adalah Kamiya dan Fuji yang kebetulan lewat di sana. Mereka pun langsung bersitegang dan saling menilai kekuatan masing-masing.
Tapi Fuji memisahkan mereka berdua dan ngomong kalau saat ini mereka tuh harus menghindari pertarungan yang gak perlu dan mengumpulkan informasi penting demi ngedapetin ramuan itu. Dan hal itu gak akan didapat dengan cara ngebunuh Gabimaru. Jadi Fuji mutusin untuk menyiksa Gabimaru demi mendapatkan informasi itu. Gabimaru pun ngerasa kalau dengan keadaannya yang sekarang, dia gak bakalan bisa ngalahin Kamiya dan Fuji seorang diri. Akhirnya dengan kesadaran dirinya, Gabimaru pun bersujud di depan mereka berdua dan memohon untuk bekerja sama. Kamiya pun langsung berpura-pura menyerang Gabimaru, tapi Gabimaru gak bergeming. Akhirnya setelah yakin dengan permintaan Gabimaru itu, Kamiya pun mutusin untuk menyetujui usulan Gabimaru tadi. Akhirnya mereka pun bertukar informasi. Fuji dan Kamiya kaget banget waktu dikasih tahu kalau ada pertapa yang abadi. Tapi mereka langsung tertarik dengan hal itu. Kamiya yang emang mengincar kejayaan dan pengen jadi samurai yang diingat selamanya itu, ngerasa kalau dirinya berhasil ngalahin para pertapa maka namanya akan selalu dikenang selamanya. Sedangkan Fuji yang suka banget meneliti tubuh manusia, pengen banget mempelajari tubuh-tubuh pertapa yang abadi itu. Akhirnya mereka pun secara official bergabung menjadi satu tim. Terus tiba-tiba Gabimaru kaget banget saat ngeliat Mei yang baru aja siuman. Ternyata tubuhnya tuh udah tumbuh menjadi cewek remaja. Dia juga tiba-tiba bisa ngomong walaupun masih 1-2 kata aja. Gabimaru pun langsung nanya ke Mei tentang semua hal yang diketahuinya dan rahasia kekuatan para pertapa itu. Mei pun akhirnya ngasih tahu Gabimaru kalau kekuatan yang dipakai oleh mereka bernama Tao. Tapi karena baru bisa ngomong, si Mei ini tuh masih gagap untuk ngejelasin secara detail. Gabimaru dan yang lainnya pun cuma bisa bingung aja ngeliat penjelasan Mei itu. Nah, di saat yang bersamaan, si Hoko juga lagi ngejelasin tentang kekuatan yang bernama Tao itu kepada Sagiri dan kawan-kawan. Menurut Hoko, Tao adalah kekuatan yang bisa mengalirkan segala sesuatu di dunia ini. Jadi bisa dibilang orang yang menguasai ilmu itu, maka dia akan mendapatkan kekuatan dan tubuh layaknya dewa. Nah, Tenzin dan pertapa-pertapa lainnya tuh menguasai kekuatan tersebut. Tapi kayaknya Yusuriha tuh masih gak paham sama penjelasannya Hoko itu. Dia malah ngarep kalau ada guru ganteng yang bisa ngejelasin masalah Tao itu ke dia. Nah, ngomong-ngomong soal guru, kali ini kita ditunjukin Nurugai yang lagi mohon-mohon sama Shion. Nurugai pengen banget bisa diajarin ilmu pedang sama Shion. Dia pengen bisa ngebalasin dendamnya Tenzin yang dibunuh sama Sujin kemarin. Tapi dengan tegas, Shion langsung nolak permintaan Nurugai itu. Shion gak mau ngeliat nyawa orang yang masih muda dan gak bersalah mati lagi di hadapannya. Namun Nurugai tetap maksa sampai nangis-nangis. Nurugai heran kok Shion ini tuh bisa bertarung layaknya orang yang memiliki penglihatan normal. Bahkan lebih lagi, Shion tuh bisa tahu kalau ada orang yang mau menyerangnya. Shion yang kayaknya mulai luluh dengan permintaan Nurugai itu akhirnya ngejelasin semuanya. Shion ngomong kalau dia tuh bisa merasakan gelombang yang mengalir di sekujur tubuh. Jadi Shion bisa tahu gimana bentuk dan sosok makhluk yang ada di hadapannya. Dan untuk menguasai hal itu, Nurugai harus menuruti isi hati dan menjaganya untuk tetap stabil. Dan demikian baru dia bisa merasakan gelombang yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Tapi menurut Shion, masih terlalu jauh buat Nurugai untuk menguasai ilmu itu. Jadi untuk awalan, Shion pun mulai ngajarin kuda-kuda yang benar saat memegang katana. Tapi belum juga latihannya dimulai, tiba-tiba muncullah monster-monster Titan yang akan menyerang mereka. Akhirnya Shion pun ngegunain para Titan itu untuk sekalian ngajarin Nurugai. Shion nyuruh Nurugai untuk mempraktekkan langsung apa yang dikatakan olehnya. Dan gak cuma di tempatnya Shion dan Nurugai, Gabimaru dan yang lainnya juga diserang sama sekumpulan monster Titan itu. Kamiya pun langsung mutusin untuk belajar tahu dan menggunain para Titan itu juga. Kamiya meminta Mei untuk ngajarin mereka secara langsung. Sedangkan di tempat lain, tampaklah Chobe dan Toma yang akhirnya berhasil keluar dari lubang maut kemarin. Chobe yang kayaknya dendam banget sama Tenzin itu mutusin buat cari cara untuk balas dendam dan membunuh mereka. Chobe menyimpulkan kalau kelemahan para pertapa itu ada di tubuh bagian bawahnya. Karena waktu beregenerasi kemarin, Tenzin menyembuhkan tubuhnya tuh mulai dari bagian bawah, bukan dari atas kepala. Itu artinya kelemahannya ada di bagian selangkangan atau pusarnya. Toma pun langsung terpana dengan kemampuan analisis kakaknya itu. Tapi waktu lagi mau makan tangan monster, tiba-tiba mereka dikagetin sama kehadiran orang yang gak dikenal. Orang itu bertubuh manusia, tapi mukanya tuh gak jelas dan mirip monster. Orang itu ngomong kalau dia tuh cuma datang ke sana atas perintah Tuan Tenzin untuk menyelidiki keadaan di pulau itu. Orang-orang mirip dirinya juga lagi ngelakuin hal yang sama. Mereka disebut dengan nama Doshi, yaitu makhluk buatan para pertapa yang memiliki nalar. Nah, kalau monster-monster Titan yang bentuknya setengah hewan itu disebut sebagai Soshin. Bisa dibilang mereka adalah produk gagal tanpa nalar yang gak diizinkan buat masuk ke Horai. Sedangkan para Doshi adalah murid langsung dari Tuan Tenzin, sekaligus pelayan pribadinya. Nah, Chobe yang gak suka basa-basi itu langsung menyerang Doshi dengan tiba-tiba.
Chobei pun berhasil memotong tangannya. Doshi itu langsung kaget dengan kekuatan yang dimiliki Chobei. Bahkan dia menyangka kalau Chobei ini udah memakai kekuatan Tao. Akhirnya Doshi itu pun memutuskan untuk serius menghadapi mereka. Dia langsung memanggil segerombolan Shoshin untuk mengeroyok Chobei dan Toma. Chobei pun nyuruh Toma untuk mengurus para Shoshin itu. Sedangkan Chobei sendiri mau buy one sama Doshi. Tapi sayangnya karena udah kelelahan dan luka-luka, Chobei nggak mampu mengimbangi kekuatan Doshi tadi. Apalagi dia juga belum menguasai ilmu Tao. Akhirnya dengan satu serangan, Doshi itu berhasil melukai Chobei dengan parah. Chobei pun langsung tersungkur dan bersimbah darah. Toma yang lihat kakaknya tumbang langsung panik. Tapi waktu Chobei mau dibuang sama Doshi, tiba-tiba Chobei nyerang balik. Ternyata sekarang Chobei juga punya kekuatan regenerasi yang sama kayak para Doshi. Apalagi Chobei juga udah bisa ngelihat aura Tao dari para Doshi. Doshi yang ngerasa kalau Chobei ini mulai tambah kuat dan jadi ancaman, langsung berusaha buat ngebunuh dia. Tapi Doshi mulai kewalahan buat ngadepin Chobei. Bahkan serangan Chobei udah mulai bisa ngelukain Doshi. Doshi yang panik itu pun nyuruh Shoshin-Shoshinnya buat ngebantuin dia. Tapi ternyata para Shoshinnya tuh udah dibantai abis sama Toma. Chobei yang udah di atas angin itu langsung nyuruh Doshi buat ngasih tahu lagi semua rahasia kekuatan mereka. Akhirnya, Chobei bisa ngegunain kekuatan Tao buat ngalahin Doshi sampai sekarat. Tapi Toma ngeliat ada yang aneh sama tubuh Chobei kakaknya itu. Bahkan Toma juga tiba-tiba ngeliat jelasan wajah kakaknya yang berubah jadi mirip monster. Terus, di leher Chobei juga muncul corak aneh yang gak ada sebelumnya. Tapi Toma mikir ya udahlah, yang penting kakaknya itu masih hidup. Terus di tempat lain, Kamiya yang minta diajarin Tao sama Mei kayaknya masih kesulitan buat ngertiin instruksinya Mei. Sama aja kayak Gabimaru. Dia juga belum ngerti apa yang dimaksud dengan Tao. Gabimaru juga heran sama Mei. Kok bisa sih gadis sekecil itu punya kekuatan yang gede banget? Bahkan bisa nyelamatin Gabimaru kemarin. Lalu tiba-tiba, salah satu Doshi ngeliat penampakan Mei. Dengan cepat dia langsung nangkep Mei. Tapi anehnya, Doshi manggil Mei dengan sebutan Mei sama. Bahkan dia juga hormat di depan Mei. Doshi ngomong kalau Mei ini udah ribuan tahun menghilang dari Horai. Dan dia tuh udah dicari-cari sama mereka. Doshi pun memohon-mohon sama Mei untuk mau balik lagi ke Horai dan membimbing mereka. Nah, Gabimaru sama yang lainnya bingung dong. Mereka tuh makin penasaran sama jati diri Mei yang sebenarnya. Tapi di sisi lain, Gabimaru juga kasihan sama Mei. Soalnya dia juga udah utang nyawa sama dia. Apalagi waktu Gabimaru ngeliat wajah memelasnya Mei. Langsung deh, Gabimaru secara refleks melindungin si Mei. Mau gak mau para Doshi itu harus ngerebut Mei dengan kekerasan. Karena ternyata para Doshi itu memerlukan Mei kembali ke Horai untuk ngebantu mereka berlatih Tao. Dan Mei adalah aspek penting dalam pelatihan Tao mereka. Doshi ngomong kalau ada 5 tahapan dalam belajar Tao. Dan salah satunya adalah tahapan yang disebut Bokujutsu. Nah, di tahapan ini mereka memerlukan pasangan lawan jenis untuk melancarkan sirkulasi yin dan yang. Dalam kata lain, pasangan untuk bersetubuh. Kalau tingkatannya udah sekelas Tenshin sama tuh udah gak butuh pasangan. Karena dia tuh bisa mengubah-ubah kelamin mereka sendiri. Tapi lain halnya dengan para Doshi. Mereka butuh pasangan yang memiliki kekuatan Tao gede untuk jadi pasangannya. Ribuan tahun yang lalu, Mei itu setingkat sama Tenshin sama. Tapi dia cuma punya energi yin aja dan gak bisa berganti kelamin. Jadinya dia tuh direndahkan dan dibuang untuk jadi pasangan latihan para Doshi. Makanya Mei itu memilih untuk kabur dan menghilang dari Horai. Gabimaru yang ngedengar cerita menjijikan itu langsung kesulut emosinya dong. Auranya langsung meluap-luap. Bahkan Kamiya tuh sampai bergidik ngeri ngelihatnya. Karena ngelihat pertarungan yang gak bakalan mudah, para Doshi tadi langsung berubah ke mode monster. Sebenarnya Gabimaru sama Kamiya tuh bisa ngimbangin mereka. Tapi mereka tuh butuh kekuatan Tao buat ngebunuh para Doshi itu. Akhirnya Fuchi dapat ide dan nyuruh Mei buat nyentuh aura Tao-nya Gabimaru. Tujuannya ya biar Gabimaru tuh bisa ngerasain gimana aura Tao itu. Fuchi juga nambahin kalau Gabimaru mau ngeliat dan nguasain Tao, maka dia tuh harus berada dalam kondisi tertentu, yaitu Gabimaru harus melembutkan egonya. Hah? Awalnya Gabimaru tuh bingung gimana bisa bertarung dengan lembut. Tapi dia tuh keinget sama kata-katanya Sagiri. Kalau kelembutan itu bukanlah kelemahan, melainkan bibit dari kekuatan. Akhirnya Gabimaru pun paham gimana caranya ngegunain Tao. Mei juga bisa langsung lihat kalau aura Tao Gabimaru tuh gede banget. Kamiya juga gak heran kalau Gabimaru tuh bisa langsung paham. Soalnya dia adalah shinobi Iwagakure yang udah ngerasain latihan tanpa peri kemanusiaan. Dan bener aja, Gabimaru langsung bisa ngerasain dan ngelihat aura Tao dari musuh. Bahkan hanya dengan satu sentuhan tangan aja, Gabimaru bisa nge-counter serangan Doshi dan ngehancurin lengannya.
Dalam waktu singkat, Gabimaru ngalahin dua dosi tadi sendirian. Terus habis tanya-tanya dikit soal keberadaan Tencent sama ketu dosi laknat, combo Kamiya dan Gabimaru berhasil ngebunuh mereka berdua. Di saat yang sama, Sagiri dan rombongannya akhirnya berhasil masuk ke Horai. Tapi mereka tuh dihadang sama salah satu Tencent yang bernama Mudan. Si Mudan ini langsung motong kepala Hoko tanpa babi bu. Mudan ngomong kalau mereka ini adalah manusia pertama yang masuk ke Horai setelah ribuan tahun lalu. Wah, Yusuriha langsung ngeri dong lihat kekuatannya Mudan dan langsung mutusin buat kabur dari sana. Tapi si Mudan dengan mudah nangkep Yusuriha. Habis itu Mudan pun ngeluarin manusia-manusia hasil eksperimennya yang disebut Kyoshi. Para Kyoshi itu adalah manusia-manusia yang pernah mampir ke pulau itu dan ditangkap sama Mudan. Nah, Mudan juga heran tuh sama orang-orang yang lagi nyari-nyari ramuan keabadian. Karena menurut dia di tempat ini tuh gak ada yang namanya ramuan keabadian. Ngedengar perkataan Mudan itu, Sagiri pun langsung kena mental dong. Terus ngapain mereka susah-susah ke sana kalau nggak ada yang mereka cari? Nah, waktu Mudan lagi ngebokis, tiba-tiba aja Yusuriha bisa ngelepasin diri dan nyerang Mudan sampai kepalanya putus. Habis itu Yusuriha ngajakin Sagiri dan yang lainnya buat segera kabur dari sana. Karena gimana pun kayaknya mereka tuh nggak mungkin bisa buat ngadepin para Tencent itu. Bener aja lah, waktu mereka lari kabur, Mudan beregenerasi dan menyerang Yusuriha. Untungnya si Yusu bisa menghindar dengan cepat. Nah, Mudan terus sadar kalau Yusu ini juga bisa ngeliat dan nguasain Tao. Yusu ngomong kalau kekuatan itu di desanya disebut sebagai Ki. Tapi menurut Mudan, kekuatan Tao Yusu ini tuh masih di level pemula. Walaupun gitu, Mudan kelihatan tertarik sama Yusu dan pengen nangkep dia buat dijadiin Tan. Gak mau nyerah gitu aja dong, Yusu langsung minum cairan obat yang ngebuat dia tuh tiba-tiba keringetan banyak banget. Duh, yang cocok pasti keringetan nih ngeliat Yusu kayak gini. Dan keringat itu ternyata adalah larutan bisa ular yang bisa dengan bebas dikendaliin sama Yusuriha. Walaupun Yusu bisa motong-motong tubuh Mudan, tapi ternyata itu semua gak cukup. Mudan terus aja beregenerasi. Bahkan udah dikeroyok sama Sagiri dan Senta juga gak ngaruh. Sagiri yang udah dikasih tahu sama Hoko kalau kelemahan Tencent itu ada di perutnya, mencoba buat ngelukain kelemahan itu. Tapi karena taunya Sagiri masih lemah banget, jadinya luka Mudan tuh terus aja beregenerasi. Tapi tiba-tiba aja Mudan ngeliat taunya Sagiri membesar. Dan serangan pedangnya tuh bisa ngelukain Mudan sampai dia gak bisa beregenerasi lagi. Rupanya selama ini Sagiri tuh juga bisa ngeliat aura Tao. Tapi dia gak tahu aura apa itu. Karena tahu Sagiri bisa ngelukain Mudan, mereka bertiga pun sepakat buat ngebantu Sagiri nangkep Mudan. Dan Sagiri yang bakalan menghabisi Mudan. Tapi tetap aja, Mudan terlalu licin buat ditangkep. Sampai tubuh Sagiri tuh udah gak kuat lagi. Ternyata ngegunain kekuatan Tao tuh masih terlalu berat buat tubuhnya Sagiri. Tapi Yusu nguatin Sagiri untuk mau mencoba sekali lagi. Akhirnya Yusu dengan sekuat tenaga nyoba buat nangkap Mudan sampai ngorbanin dirinya buat nahan serangan dari Mudan. Ditambah bantuan dari Senta, akhirnya Sagiri berhasil motong perut Mudan. Mudan pun tersungkur dan berhenti bergerak. Setelah ngerasa berhasil ngebunuh Mudan, mereka pun nyantai-nyantai dulu sambil mulihin tenaga. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol sama Senta, Sagiri ngeliat kalau Senta ini tuh kayaknya punya rasa sama Yusuriha. Ya dari caranya mandangin Yusuriha sama effortnya buat ngelindungin si Yusu. Waktu ditanya benar apa enggak, Sentanya kayak agak kaget gitu. Tapi dia juga gak menyangkal hal itu. Menurut Senta, Yusuriha itu sangat bersinar di matanya. Soalnya hidupnya itu begitu bebas. Beda banget sama kehidupan Senta yang udah didoktrin dari kecil. Gara-gara itu Senta jadi mengagumi Yusuriha. Sagiri yang ngedenger ceritanya Senta itu juga ngerasa paham. Soalnya perasaan Senta ke Yuzu itu mirip sama perasaan Sagiri ke Gabimaru. Terus tiba-tiba aja, Yuzu ngeliat tubuh Mudan yang ditumbuhin bunga-bunga. Ternyata Mudan tuh belum mati dan nyerang Yuzu pakai selur beracun. Dan sigap, Senta langsung melindungin Yuzu dengan nahan serangan itu pakai tubuhnya. Gara-gara serangan itu tubuh Senta pun tumbuh bunga-bunga dan mirip mayat hidup. Di saat yang bersamaan, Mudan juga udah berubah jadi wujud monsternya. Yusuriha dan Sagiri langsung hopeless dong, dan ngerasa nyawa mereka tuh udah akan berakhir di sini. Mudan bersiap menyerang mereka berdua dengan seluruh raksasanya. Tapi di saat terakhir, Sion datang buat nyelamatin mereka. Nurugai dengan cekatan langsung motongin bunga yang tumbuh di tubuh Senta buat menghambat perkembangannya. Sion juga menyuruh mereka semua buat menyingkir, sementara dia bakalan by one ngelawan Mudan. Jadi selama gak kelihatan kemarin, Sion tuh udah berlatih gimana ngegunain Tao. Jadi dia tuh udah pede bakalan bisa ngelawan monster Mudan tadi. Dan bener aja, Sagiri dan yang lainnya ngeliat aksi Sion ngelawan Mudan yang keren banget.
Bahkan luka dari serangan Sion tuh nggak bisa diregenerasi sama Mudan. Tapi sayangnya Mudan juga bisa ngelukain Sion pakai sulur-sulurnya. Nah, sulur-sulur beracun itu bikin luka yang dialami Sion ngeluarin bunga. Sion langsung lukain dirinya buat motong bunga itu. Hasilnya, Sion pun jadi terluka cukup parah dan kehilangan banyak darah. Ngelihat hal itu, Sagiri pun ngerasa harus membantu Sion. Tapi dia sendiri aja udah sempoyongan kayak gitu. Mana Yuzuriha juga udah ogah ngelawan Mudan lagi. Terus tiba-tiba aja Nurugai melukin Yuzu sama Sagiri. Mereka berdua heran dong, ngapain nih bocil meluk-meluk. Tapi waktu dirasa-rasain, habis dipeluk Nurugai, energi mereka tuh kayak keisi lagi. Ternyata Nurugai punya kekuatan untuk nyembuhin energi Tao dari orang yang dipeluknya. Tapi ini tuh kayaknya cocok-cocokan gitu. Soalnya Yuzuriha nggak ngerasain hal itu, cuma Sagiri doang. Ya udahlah, akhirnya Sagiri sama Nurugai doang yang maju buat ngebantu Sion. Tapi pas sampai, Sion heran dong, kok mereka berdua ini kayak basah kuyup gitu. Ternyata itu adalah cairannya Yuzuriha. Cairan tadi bisa melindungi tubuh mereka dari luka goresan sulur si Mudan. Jadi Sagiri sama Nurugai itu bakalan mancing Mudan biar Sion bisa menyerang kelemahan Mudan di perutnya. Sion setuju sama rencananya Sagiri itu, dan mereka pun langsung mulai beraksi. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Sion berhasil punya kesempatan untuk menebas kelemahan Mudan. Tapi Sion ragu-ragu, soalnya dia nggak ngeliat konsentrasi Tao yang tebal di perut Mudan. Untungnya Senta yang udah sadar ngasih tahu kalau kelemahan Mudan tuh kemungkinan besar ada di ovariumnya. Soalnya Mudan ini kan monster bunga, jadi pasti kelemahannya tuh ada di pusat. Dan petunjuk dari Senta, Sion langsung menebas ovarium si Mudan. Bener aja dong, Mudan pun langsung terkalahkan. Kelar ngalahin Mudan, mereka langsung menyadari kalau Senta tuh udah sekarat. Sagiri minta Yuzu buat nyembuhin Senta pakai cairannya. Tapi Yuzu nolak, soalnya cairannya itu tinggal dikit banget. Mending dipakai buat nolongin Sion yang juga terluka parah. Walaupun kelihatannya kejam, tapi Yuzu ini juga bersimpati sama Senta. Soalnya Senta tuh kayak gini gara-gara nyelamatin dia. Akhirnya Yuzu pun nenangin Senta dan berada di sisinya sampai Senta mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Senta, Sagiri bersumpah akan ngebawa semua orang kembali dengan selamat. Habis itu mereka pun pergi ke istananya Mudan yang udah kosong dan beristirahat di sana. Nah, di sana Sagiri ngebahas lagi tentang ramuan keabadian yang kata Mudan tuh nggak ada. Sagiri ngerasa kalau Mudan tuh bohong. Soalnya menurut Gabimaru, ketua desa Iwagakure tuh bisa hidup abadi. Jadi ada kemungkinan kalau tuh ketua desa meminum ramuan keabadian tersebut. Tapi Yuzuriha ngomong kalau bisa aja semua itu cuma ilusi. Soalnya di desa ninjanya si Yuzu juga gitu. Itu cuma akal-akalan dan doktrin dari para petinggi ninja aja. Biar para bawahannya tuh takut sama para ketua. Ditambah lagi, Yuzuriha juga sangsi sama masa lalu Gabimaru yang bilang kalau dia tuh berjuang demi istrinya. Bisa aja Gabimaru tuh bohong tentang semua itu. Sagiri yang ngedengar pendapat Yuzuriha tuh mulai goyah. Dia mikir bener juga ya. Bisa aja yang diomongin Yuzuriha itu benar. Nah, sedangkan Gabimaru sendiri terlihat lagi kebangun dari pingsannya dan langsung ke mode siaga. Ternyata kemarin setelah ngalahin para dosi, Gabimaru tuh langsung pingsan gara-gara kelelahan pakai Tao. Tapi anehnya, Gabimaru ini nggak inget dia ada di mana dan siapa aja orang yang ada di depannya. Bahkan ingatan dan kenangan tentang istrinya juga mulai menghilang. Tampaknya ini adalah salah satu efek dari penggunaan Tao yang berlebihan. Gabimaru jadi kehilangan ingatannya. Gabimaru yang nggak tahu apa-apa itu pun mencoba untuk memahami situasi. Dan pura-pura kenal sama Kamiya, Mei, dan Fuchi. Tapi dia juga punya rencana untuk ngebunuh mereka jika ada kesempatan. Aduh, kalau kayak gini terus bisa-bisa apa yang dikatain Yuzuriha jadi kenyataan nih. Gabimaru cuma ingat kalau dia adalah ninja Iwagakure yang kejam dan diharuskan ngebunuh semua musuh-musuh atau orang yang mengancam jiwanya. Aduh, gimana nih? Apa yang bakalan terjadi sama Gabimaru setelah ini? Nah, inilah akhir dari anime Jigokuraku. Seru banget kan animenya? Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Yuk kita tunggu season 2-nya.